Bab 91 Energi Spiritual Yin Ekstrim. Teng Huayuan dengan hati-hati berjalan melalui hutan dengan kesadaran ilahi menyebar. Wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena dia menemukan Wang Lin. Tepat saat dia akan berteleportasi, hembusan angin menakutkan bertiup, diikuti oleh suara muram. "Keluar dari sini!" Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah tanpa berpikir dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kabut hitam terbang dari kejauhan. Kabut gelap itu dikelilingi oleh angin yang menakutkan. Sebuah tangan yang layu terulur dari kabut gelap dan meraih ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan mengamati kabut dengan akal ilahi dan menjadi ketakutan. Tingkat kultivasi orang ini adalah Naschen Soul tahap pertengahan, menyebabkan dia mundur lagi. Tangan yang layu itu melambai dengan ringan. Sebuah tangan raksasa muncul dan mencoba meraih Teng Huayuan. Teng Huayuan tersenyum kusut. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, karena kultivator jiwa baru lahir tahap pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Dia tahu bahwa ada seorang kultivator yang kuat di sini, tetapi dia tidak berharap itu menjadi Naschen Soul tahap pertengahan. Teng Huayuan menghilang dalam sekejap mata. Tangan itu mendengus dingin dan menghilang juga. Teng Huayuan muncul di langit di luar hutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat tangan raksasa diam-diam muncul di belakangnya dan tanpa ampun meraih ke arahnya. Teng Huayuan diam-diam mengeluh. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang. Dia menunjuk dengan tangannya dan kulit binatang melilitnya dan menjauhkannya, hampir tidak bisa lepas dari tangan raksasa itu. Terlepas dari semua ini, dia masih terpukul oleh jari-jari tangan raksasa itu. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia dengan cepat melarikan diri bahkan tanpa melihat ke belakang. Kabut hitam muncul di udara. Kabut itu perlahan menyusut hingga menampakkan seseorang. Orang itu benar-benar kering dan tampak seperti sekantong tulang. Dia melihat ke arah Teng Huayuan melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar, tetapi kembali ke hutan. Dia dengan tenang terbang bolak-balik di hutan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia berhenti di atas area terbuka. Dia menatap tanah tanpa emosi. Dia membanting tanah dengan tangannya dan dengan keras, retakan besar muncul di tanah. Saat retakan muncul, teriakan datang dari tanah saat sosok gelap terbang keluar, mencoba melarikan diri. Pria yang layu itu mendengus dingin dan sebuah sangkar mengelilingi daerah itu. Sosok gelap itu menabrak kandang dan bangkit kembali. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi berlutut dan mulai bersujud. Pria yang layu itu perlahan berkata, "Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, aku tidak menyangka tubuh tuannya akan berubah menjadi zombie dan bahkan membentuk jiwanya sendiri. Anda masih dianggap sebagai seseorang dari generasi saya, jadi saya dapat membiarkan Anda hidup, tetapi Anda harus menggunakan koneksi Anda dengan guru untuk membantu saya menemukannya." Zombie itu dengan cepat mengangguk saat dia menatap dengan ketakutan di matanya pada pria yang layu itu. Pria yang layu itu melambaikan tangannya dan sangkar itu menghilang. Dia menatap zombie itu dan dengan muram berkata, "Ayo, bawa aku untuk menjadi tuan. Jika Anda dapat membantu saya menemukan jiwa baru guru, setelah saya melahapnya dan membebaskan diri, saya akan membantu Anda berevolusi menjadi iblis." Zombie itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Ia dengan cepat mengangguk dan lari ke hutan. Pria itu mengikuti tanpa emosi. Pada saat itu, di suatu tempat di reruntuhan di mana sinar matahari tidak mencapai, pria berkulit biru itu memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi berlama-lama. Adapun Wang Lin, meskipun dia telah menyerap sejumlah besar energi Yin, itu semua hanya kualitas peringkat 6 atau 7 yang baik. Dengan kualitas ini, tidak peduli banyak yang terserap, perubahan energi spiritualnya tidak banyak dan tidak lagi cukup baik baginya untuk membuat lebih banyak terobosan. Dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan yang lebih dalam. Targetnya ada di sana. Dia memutuskan untuk menjelajahi sedikit dan menemukan di mana energi Yin kualitas tertinggi berada. Bagaimanapun, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah terobosan. Pada tengah malam hari ini, tangan Wang Lin membentuk segel untuk teknik deteksi energi Yin saat dia berjalan melewati reruntuhan. Setelah berjalan agak jauh, lampu merah berkedip cepat dan, dengan letupan, itu terbagi menjadi dua. Saat lampu merah berubah menjadi dua, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia.
Dia tahu bahwa ini berarti energi Yin telah melampaui kualitas biasa dan telah mencapai kualitas yang baik. Saat dia terus berjalan ke depan, dua lampu merah terus bersinar saat peringkatnya meningkat. Kualitas baik peringkat 2, peringkat 3, sampai peringkat 5. Wang Lin berhenti. Di hadapannya ada jalan lebar dengan reruntuhan bangunan di setiap sisinya. Jelas bahwa dahulu kala, ini adalah daerah yang sangat padat penduduknya. Wang Lin menghitung jaraknya sedikit dan menyadari bahwa dia bahkan belum melakukan perjalanan 1/1000 dari radius kota, jadi dia mulai bergerak lebih cepat. Cahaya merah yang dikeluarkan oleh teknik ini sangat eye-catching di malam hari. Perasaan ilahi Wang Lin tersebar, terus-menerus memeriksa sekelilingnya. Kualitas energi Yin terus meningkat. Kualitas baik peringkat 6, 7, 8. Matahari terbit dan terbenam. Pada hari keempat, Wang Lin sudah memasuki kedalaman reruntuhan. Dia menduga posisinya saat ini adalah pusat kota. Jika bukan pusatnya, itu tidak jauh dari itu. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat puluhan lubang dalam, selebar beberapa meter, berisi air hujan. Ada juga ular misterius yang akan melompat ke Wang Lin dengan taring beracun mereka. Selain itu, kerusakan di reruntuhan menjadi lebih buruk. Di jalan menuju lokasinya saat ini, tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari 10 meter. Selain area rumputan yang ditumbuhi, ternyata terdapat rawa. Ada juga beberapa makhluk misterius yang tinggal di rawa. Suatu kali, Wang Lin hampir dimakan oleh salah satu makhluk itu, membuatnya semakin waspada terhadap lingkungannya. Meskipun sudah jauh ke dalam reruntuhan, kualitas energi Yin masih belum pernah mencapai kualitas padat. Pada malam hari kelima, dia berjalan keluar dari rawa dan di depannya ada sekelompok besar bangunan. Meskipun semua bangunan telah runtuh, Anda masih bisa melihat seberapa padat penduduk tempat ini. Tempat yang paling menarik perhatian adalah lubang sedalam 1000 meter dan kedalaman 100 meter di dalam tanah. Lubang raksasa ini sangat aneh. Biasanya, lubang ini harus diisi dengan air hujan, tetapi tidak ada cairan sama sekali. Wang Lin melihat lebih dekat. Meskipun saat itu malam dan ada energi Yin yang pekat di jalan, Wang Lin masih bisa dengan jelas melihat gua seperti sarang lebah di dasar lubang raksasa. Saat Wang Lin mencapai tepi lubang untuk memeriksanya, lampu merah di tangannya tiba-tiba bereaksi. Cahaya merah menyatu menjadi satu, kemudian membelah menjadi 3, menandakan bahwa energi Yin di sini telah mencapai kualitas baik. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak terburu-buru, tetapi dengan hati-hati berjalan di sekitar lubang. Ketika dia berada di sisi yang berlawanan, ketiga lampu itu menyatu kembali menjadi 1 dan menjadi 2 lagi. Dia mengerti bahwa alasan energi Yin mencapai kualitas baik adalah lubang raksasa ini. Wang Lin mengusap dagunya. Setelah merenung sebentar, dia tidak langsung melompat, tetapi duduk dan memutuskan untuk menunggu pagi. Tak lama kemudian, hari itu berubah menjadi hari. Saat energi Yin menghilang, Wang Lin melompat ke lubang raksasa. Saat dia mendarat, pedang terbang hijau kecil keluar, melepaskan aura dingin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan seberapa dalam lubang ini, seharusnya sudah diisi dengan air hujan setelah bertahun-tahun. Mata Wang Lin menyipit dan dia memfokuskan pandangannya pada lubang seperti sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di dasar lubang raksasa. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu, semua air pasti mengalir melalui lubang itu. Dia menyentuh lubang tersebut dan menemukan bahwa lubang itu lembab, menegaskan kembali pikiran sebelumnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan tidak menemukan bahaya, dia duduk bersila dan menunggu malam datang. Matahari terbenam dan malam pun datang. Saat energi Yin membanjiri, semua binatang melarikan diri, tidak mau bermalam di sini. Cahaya di depan Wang Lin menjadi lebih terang dan lebih terang saat itu berubah dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 3. Kualitas normal peringkat 4, 6, 8, 10. Kualitas bagus peringkat 3, 6, 10 dan menembus ke kualitas padat. Itu masih belum tengah malam dan kualitas energi Yin sudah mencapai kualitas peringkat 1 padat. Wang Lin memperlihatkan ekspresi bahagia. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan menemukan bahwa alasan kualitas energi Yin lebih tinggi di sini ada hubungannya dengan lubang di tanah. Dia bisa melihat irisan energi Yin keluar dari lubang dan bercampur dengan energi Yin di sekitarnya. Seiring waktu berlalu, lampu merah bersinar lebih terang dan mencapai kualitas peringkat 2 dense.
Ketika tengah malam tiba, energi Yin telah mencapai peringkat 5 kualitas padat. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mulai berkultivasi. Dengan semakin banyak energi Yin berkumpul di dadanya, dia menemukan satu perbedaan. Kemurnian energi Yin lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Perubahan kualitas dapat menyebabkan perubahan kuantitas. Ini berarti bahwa 1 menit mengumpulkan energi Yin sekarang seperti lebih dari 10 menit mengumpulkan energi Yin sebelumnya. Segera, energi Yin di dadanya mulai membentuk pusaran dan putaran. Saat pusaran berputar semakin cepat, perubahan tak terduga yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Energi Yin dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin berfluktuasi dan bergegas ke arahnya. Saat pusaran di dadanya menyerap lebih banyak energi Yin, itu menjadi lebih besar. Segera, itu mencapai ukuran terakhir kali dalam radius 1000 kaki. Jangkauannya terus meningkat. 1200 kaki, 1400 kaki, 1500 kaki. Dalam radius 10 km, energi Yin bergerak seolah-olah sedang dimanipulasi saat bergegas menuju Wang Lin dan dimakan. Saat energi Yin yang berputar di dadanya semakin membesar, dia mulai merasa seperti kehilangan kendali. Mengetahui batasannya, dia mengendalikan energi Yin untuk mulai mencoba terobosan pertama laut Qi-nya. Pusaran energi Yin seperti pisau yang berputar berulang kali menusuk laut Qi untuk membukanya. Perlahan, laut Qi menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Tandanya semakin kuat dan kuat. Jika Anda membandingkan terobosan ini dengan mencoba menghancurkan dinding batu, maka dinding ini sekarang penuh dengan retakan dan siap runtuh. Setelah 1 jam, laut Qi tidak lagi mampu menahannya dan runtuh dengan keras. Sejumlah besar potensi manusia meledak dari laut Qi seperti gunung berapi. Ini dengan cepat bercampur dengan energi Yin, membentuk kekuatan Yin yang sangat kuat. Saat ini, energi spiritual di dantiannya menjadi gelisah. Ini dengan cepat bergerak menuju kekuatan Yin yang baru terbentuk dan mulai melahapnya. Setiap kali sepotong kekuatan Yin terbentuk, energi spiritual Wang Lin akan melahapnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Secara bertahap, saat energi spiritual Wang Lin melahap semua kekuatan Yin, energi spiritualnya menjadi lebih kuat. Pemandangan seperti nebula muncul di laut Qi Wang Lin. Gelombang energi spiritual biru menyebar dari nebula. Wang Lin merasakan energi spiritual yang sangat aneh di tubuhnya. Matanya berbinar saat dia dengan ringan menyentuh batu di sampingnya. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya biru dan batu itu membeku sepenuhnya, melepaskan energi Yin. Wang Lin menarik napas dalam dan dengan cepat menendang batu yang membeku. Dengan serangkaian suara berderak, batu itu pecah berkeping-keping. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa dan dengan cepat menghirup udara dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa struktur bagian dalam batu itu terus berubah. Ini bukan lagi batu, tetapi lebih dari struktur kristal es. Dengan kata lain, dengan satu sentuhan kekuatan spiritualnya, dia tidak hanya membekukan batu itu, tetapi sepenuhnya mengubah strukturnya menjadi es. Wang Lin tidak tahu bahwa setelah sesi melahap energi Yin, energi spiritualnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan jika si Tunan sudah bangun sekarang, dia tidak akan bisa memikirkan ini. Pada masa kultivasi kuno, selain peringkat yang berbeda dalam tingkat kultivasi, juga terdapat 3 peringkat energi spiritual, yaitu Ji, Dao, dan Si. 3 alam tidak diberi peringkat dalam urutan apapun, tetapi maju secara paralel. Begitu alam telah dimasuki, seseorang tidak dapat beralih ke alam lain. Kesulitan untuk memasuki 3 alam tidaklah tinggi, tetapi itu juga tidak mudah. Itu semua tergantung pada keberuntungan pada akhirnya. Di masa kultivasi kuno, setiap pembudidaya berpengetahuan luas akan tahu untuk tidak memilih Ji Realm. Sementara kekuatan ofensif Ji Realm tinggi, ada terlalu banyak kekurangan. Salah satu kelemahan paling mematikan adalah bahwa sekali seseorang berjalan di jalur Ji, seseorang hanya bisa menggunakan energi spiritual Ji yang menimbulkan masalah besar dalam menerobos ke tahap formasi jiwa dari tahap jiwa baru lahir. Formasi jiwa membutuhkan seseorang untuk berintegrasi dengan dunia dan tidak berjalan di jalur yang ekstrim. Namun, meski dengan kelemahan itu, Ji Realm juga memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak dapat bertahan melawan Ji Realm sama sekali. Meskipun seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap formasi jiwa, setelah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir, seseorang bisa menjadi nomor 1 dari semua orang di bawah tahap formasi jiwa. Lebih penting lagi, dengan peningkatan kultivasi,
Pembudidaya Jirealm bahkan tidak membutuhkan harta sihir karena kekuatan spiritual Jirealm mereka sudah merupakan jenis energi spiritual yang paling kuat. Adapun Daorealm, itu adalah impian semua pembudidaya. Setelah energi spiritual Anda memasuki alam Dao, maka memasuki tahap formasi jiwa sangat mudah. Karena itu, Daorealm adalah alam yang paling dicari di dunia kultivasi kuno. Adapun Sirealm, jika Jirealm adalah kematian, maka Sirealm adalah hidup. Itu bukan ranah yang bisa dipahami oleh orang-orang di bawah formasi jiwa, dan bahkan bagi pembudidaya formasi jiwa, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka inginkan. Tiga alam energi spiritual sangat sulit untuk dipahami dan dengan kehancuran dunia kultivasi kuno, informasi tentang tiga alam secara bertahap menghilang. Para pembudidaya sekarang tidak akan mempermasalahkan energi spiritual mereka. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah tingkat kultivasi mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa karena semua energi yin yang dia makan, energi spiritualnya berubah menjadi Jirealm. Alasan untuk semua ini adalah karena metode kenaikan dunia bawah. Itu adalah salah satu dari sedikit metode yang dapat menciptakan energi spiritual Jirealm. Namun, metode kenaikan dunia bawah yang si Tunan berikan kepada Wang Lin tidak seperti yang ada di dunia kultivasi kuno. Dengan berlalunya waktu, bagian dari metode hilang dan penerus mereka yang mengatur kembali informasi yang tersisa. Adapun energi spiritual Wang Lin yang memasuki pintu ke Jirealm, faktor terpenting adalah surga yang menentang manik. Wang Lin menatap ujung jarinya dan matanya berbinar. Tepat pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat pria berkulit biru itu dengan cepat mendekat. Bab 92 Korpsein Sekte Bagian 1. Wang Lin terkekeh. Dia tidak lagi merasakan banyak permusuhan terhadap orang biru aneh ini. Dia merasa ingin meregangkan tubuhnya, jadi dia dengan cepat berlari ke depan seperti kelinci. Jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Ketika orang biru aneh melihat Wang Lin menyerbu ke arahnya, matanya tertuju pada Wang Lin, siap untuk bertempur. Namun, dia tertawa saat menyadari bahwa Wang Lin tidak menggunakan pedang hijau. Dia berhenti, benar-benar melupakan alasan dia datang ke sini sejak awal, dan bersiap untuk pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia merobek jimat yang mengeluarkan gas biru. Dia menyedot gas biru ke dalam tubuhnya dan auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Matanya menunjukkan ekspresi serius saat dia meludahkan beberapa kata dalam bahasa anehnya, seolah dia mencoba memberitahu Wang Lin sesuatu. Wang Lin tahu bahwa jimat pada pria biru itu sangat aneh. Bahkan setelah menerima cedera parah dari Wang Lin, hanya dengan satu jimat, pria biru itu dapat pulih sepenuhnya. Setelah itu, Wang Lin menjadi sangat ingin tahu tentang jimat itu. Sekarang, pria aneh itu merobek jimat kuning lainnya dan kekuatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangannya. Energi spiritualnya berputar melalui tubuhnya dan auranya tiba-tiba berubah juga. Irisan energi biru melayang di sekelilingnya. Aura dingin mengelilingi tubuhnya dan ekspresi yang sangat dingin muncul di wajahnya. Mata pria aneh itu berbinar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kata yang bisa dimengerti Wang Lin, kekuatan. Dengan itu, dia membentuk kepalan tangan. Lengannya bersinar dan tumbuh lebih besar saat dia melayangkan pukulan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Energi spiritual yin di dalam tubuhnya keluar dan membentuk kepalan tangan yang bertabrakan dengan tinju pria asing itu di udara. Pada saat benturan, pria asing itu memasuki postur yang aneh. Dia memiliki satu kaki di tanah sambil bersandar ke kiri dan dia mulai bernapas dalam pola yang aneh. Tiba-tiba, embusan angin berputar-putar dengan dia sebagai pusat, meniup semua bebatuan di dekatnya, menciptakan area terbuka yang bersih di sekitar mereka. Wajah Wang Lin memerah dan dia tanpa sadar mundur 3 langkah saat dia menatap pria aneh itu. Hati pria aneh itu bahkan lebih terkejut daripada Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yin yang aneh memasuki tubuhnya dari kepalan tangan Wang Lin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan gelombang dingin yang ekstrim. Jika bukan karena semua simbol aneh di tubuhnya, yang membantunya menahan energi dingin ini, seluruh tubuhnya pasti sudah membeku. Melihat tangan kanannya, yang benar-benar membeku, dia ngeri mengetahui bahwa semua otot dan tulang di lengan kanannya telah menjadi es. Dia menatap Wang Lin dengan wajah pucat dan mengatakan kata lain yang bisa dipahami Wang Lin, "Ji?" Wang Lin tidak mengatakan apapun.
Karena dia tidak mengerti maksud Ji, dia menggelengkan kepalanya. Pria aneh itu tertegun. Dia merobek jimat lain, menyebabkan gas berwarna putih dan hijau muncul. Setelah gas menghilang, lengan kanannya kembali normal, tetapi Wang Lin bisa melihat lengannya gemetar. Dia menatap Wang Lin dan mendengus. Dia mengoceh sebentar sebelum akhirnya pergi. Wang Lin memandang pria aneh itu sampai dia pergi, lalu duduk untuk mengingat pertempuran itu. Energi dalam pukulan pria asing itu sangat aneh. Tampaknya bukan energi spiritual, tetapi jenis energi lain. Kekuatan? Dia ingat kata yang diteriakkan pria aneh itu sebelum melontarkan pukulan itu. Mengabaikan pukulan aneh yang dilemparkan pria asing itu, Wang Lin sangat senang dengan kekuatan energi spiritual ini. Dia menamai jenis energi spiritual ini yang dapat mengubah struktur sesuatu menjadi energi spiritual Jian. Ji. Inilah yang dikatakan pria aneh itu setelah melihat kekuatannya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Setelah aku mencapai lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah, ini akan menjadi waktu untuk pergi. Saya harus menemukan lokasi Yin yang lebih ekstrim, saya harus. Wang Lin tahu bahwa dia harus menemukan Yin ekstrim karena untuk menerobos ke lapisan yang lebih tinggi dari metode kenaikan dunia bawah, dia akan membutuhkan energi Yin yang lebih berkualitas. Meskipun reruntuhan memiliki energi yang padat, Wang Lin tahu bahwa energi Yin di sini hanya sekitar kualitas padat peringkat 10. Mungkin paling banyak dapat mencapai kualitas ekstrim peringkat 1. Harus dikatakan bahwa di antara surga, bumi, misteri, dan energi Yin dunia bawah, perbedaan antara misteri dan dunia bawah tidak besar, tetapi perbedaan antara mereka dan bumi dan surga sangat besar. Peringkat 1 kualitas baik energi Yin bumi sama dengan peringkat 1 misteri kualitas ekstrim atau energi Yin dunia bawah. Adapun energi Yin surga yang hanya bisa diharapkan seseorang hanya untuk peringkat 1, peringkat biasa sama baiknya dengan peringkat 1 misteri kualitas ekstrim dan energi dunia bawah. Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pria asing itu kembali. Setelah pria asing itu kembali, dia menunjuk Wang Lin untuk beberapa saat. Pria aneh itu menunjuk ke sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kemudian, dia menunjuk ke Wang Lin, lalu ke dirinya sendiri, dan membuat banyak gerakan. Wang Lin secara bertahap mulai memahami apa yang diinginkan orang asing ini. Tampaknya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Penasaran, Wang Lin mengangguk. Pria aneh itu bergerak sangat cepat. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan menghindari semua lubang berbahaya di rawa. Pria aneh itu bahkan memasuki celah di tanah dan masuk ke terowongan di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wang Lin terkejut karena mereka melewati daerah rawa yang sangat luas dengan sangat cepat. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di sudut reruntuhan yang sepi. Selama 2 hari ini, mereka berdua hanya berhenti untuk istirahat 1 kali. Setelah mereka tiba, Wang Lin melihat menara utuh di dekatnya. Di puncak menara itu ada manik-manik batu dengan lebar hampir 2 meter. Mata Wang Lin berbinar. Manik batu ini hampir persis sama dengan yang ada di reruntuhan. Pria aneh itu tidak berhenti dan naik ke puncak menara. Dia membentuk beberapa segel dan menyentuh manik-manik batu. Seberkas cahaya melesat keluar dari manik-manik batu ke arah tengah runtuhan. Dari kejauhan pilar cahaya tampak tak berujung. Setelah melakukan semua itu, pria aneh itu melompat ke bawah. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu. Wang Lin mengikuti pria aneh-aneh itu berpindah dari satu manik ke manik berikutnya. Di sebagian besar tempat, menara sudah runtuh, tetapi manik-manik batu semuanya dalam kondisi sempurna. Satu persatu, manik-manik batu dinyalakan dan semua lampu ditembakkan ke arah pusat kota. Ketika manik batu terakhir, yang pertama dilihat Wang Lin, dimulai, seluruh kota tampaknya telah berubah. Di sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam menghitung ada 8 manik-manik batu ini. Pria aneh itu melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi cemas. Keduanya bergegas menuju pusat kota tanpa istirahat. Saat senja hari keempat, keduanya tiba di luar pusat kota. 8 pilar cahaya berkumpul di sini. Pria aneh itu berhenti dan membungkuk. Matanya dipenuhi dengan pengabdian saat dia mengeluarkan kata-kata seperti lagu. Saat suaranya menjadi semakin tajam, bumi berguncang saat patung setinggi 100 meter bangkit dari tanah. Patung itu naik setengah jalan sebelum berhenti.
Patung itu adalah seorang pria berambut panjang. Pria itu tampak aneh, matanya cerdas, dan tangannya memegang tombak sepanjang 100 meter saat dia melihat ke kejauhan. Di sekeliling tubuhnya ada naga melingkar dengan mulut terbuka, seolah-olah akan menyerang. Sisik pada naga itu sangat detail sehingga hampir terlihat nyata. 8 sinar cahaya berkumpul di patung dan mata patung menjadi semakin terang. Wang Lin merasa ilusi pria berambut panjang ini hidup. Setelah patung itu muncul, pengabdian di mata pria asing itu menjadi lebih dalam. Dia melambai ke Wang Lin dan segera menunjuk ke mulut naga itu. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat beberapa kali dan tiba di dekat kepala naga. Saat dia sampai di sana, dia merasakan energi yin yang kuat datang dari bawah kakinya. Wang Lin segera duduk dan membentuk segel, membuat lampu merah muncul. Lampu merah segera terbagi menjadi 4 dan berkedip cepat sampai semua 4 meledak. Wang Lin sangat terkejut. Dia tahu bahwa ini berarti energi di tempat ini telah mencapai batas energi yin dunia bawah. Ini mencapai kualitas ekstrim. Terkejut, dia dengan cepat mulai berkultivasi dan menyerap energi yin. Namun, kali ini, jarak isapnya tidak besar dan hanya terfokus pada beberapa meter di sekitarnya. Dari kejauhan, tampak seperti bola merah muncul dan mengelilingi kepala naga. Wang Lin duduk di sana selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, pria asing itu menunggu dan menjadi semakin cemas setiap hari. Dia melihat ke langit seolah-olah ada sesuatu yang tertarik dengan patung itu. 9 jimat di tubuhnya bergerak tanpa angin. Charlie, dia siap melepasnya kapan saja. Laut Ki akhirnya dibuka pada hari ketiga dan direformasi pada pagi hari kelima. Lapisan kelima dari metode kenaikan Underworld telah selesai. 1 langkah lagi, maka dia bisa membentuk inti dingin keduanya. Ketika itu selesai, dia tidak akan takut lagi pada penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Bahkan sekarang, dia tidak lagi takut dengan penggarap pendirian yayasan tingkat menengah. Selanjutnya, ia mencoba untuk meningkatkan kualitas energi spiritual yin dengan mencampurkan energi yin kualitas ekstrim. Saat dia mengontrol fusi, dia juga mengamati energi spiritualnya sendiri. Dia memperhatikan bahwa energi spiritualnya menjadi lebih gelap dan berubah dari biru menjadi biru tua. Dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritualnya lebih dekat dengan Ji Realm. Pada saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak seolah-olah seseorang mendorong mereka dengan tangan yang besar. Kabut gelap berkumpul hingga membentuk bentuk peti mati. Sosok ilusi perlahan muncul di atas peti mati, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih padat. Suara serak datang dari langit. Maksudmu, Naschen Soul Master bersembunyi di dalam patung? Ekspresi pria aneh itu berubah drastis. Bab 93 Sekte Mayat Yin Bagian 2. Wajah pria aneh itu tiba-tiba berubah. Dia melepaskan 9 jimat dari tubuhnya, lalu melompat ke tempat Wang Lin berada. Dia merobek bola merah tanpa ragu-ragu dan meraih Wang Lin. Wang Lin bangun saat keduanya tiba. Dia melihat kepanikan di wajah pria asing itu dan membiarkan dirinya diseret turun dari patung. Saat keduanya mendarat, pria asing itu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Sebuah portal hitam muncul dan pria asing itu menyeret Wang Lin ke dalamnya. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu perlahan-lahan mulai tenggelam kembali ke tanah. Pada saat itu, tubuh pemuda itu mengeras. Tubuhnya terlihat seperti mumi dan ekspresinya dingin. Zombie yang mengeluarkan bau busuk berdiri di sampingnya. Pemuda itu menatap patung yang perlahan tenggelam itu. Dia menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh area, lalu pandangannya kembali ke patung. Adapun Wang Lin, saat dia diseret ke dalam patung oleh orang aneh itu, dia menyebarkan akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di dalam patung itu tidak terlalu besar. Ada kristal putih mengambang di sekitar dan ada orang batu hitam duduk di tengah. Penampilan orang batu itu persis sama dengan bagian luar patung. Ada potongan garis ungu yang menghubungkan orang batu itu dengan patung. Segera, tirai tipis muncul di angkasa. Cahaya berfluktuasi sedikit dan menampilkan pemandangan dari luar. Melalui tirai tipis, Wang Lin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia kemudian melihat orang asing itu dan segera menyadari kebencian yang sangat besar di matanya. Pemuda itu berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu dan perlahan berkata, "Guru, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur."
Wang Lin menarik napas. Dia berbalik dan menatap pria asing itu. Dia bertanya, kamu adalah tuannya. Pria aneh itu menatap kosong ke arah Wang Lin. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau melintas di angkasa dan tanpa ampun menerjang ke arah orang batu yang duduk di udara. Sinar cahaya ungu muncul untuk memblokir pedang, tapi pedang itu berpindah melewati cahaya ungu dan menusuk batu peron. Raungan keras bergema di seluruh ruang saat bola cahaya keluar dari orang batu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang itu berbalik dan menembak ke arah bola cahaya. Pria aneh itu akhirnya bereaksi dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia menatap Wang Lin dengan amarah tersembunyi di matanya saat dia menunjuk ke pedang dan berteriak beberapa kali. Wang Lin tercengang. Tepat pada saat itu, suara yang sangat serak keluar dari bola cahaya. Teman kecil, tolong jangan impulsif. Saya tidak bermaksud jahat. Aku adalah tuan dari orang di luar. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah di bola cahaya. Perlahan, bola cahaya berubah menjadi orang kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti anak kecil. Orang kecil itu terus menghindari pedang hijau sambil melihat ke arah Wang Lin dengan wajah pucat. Orang aneh itu mengeluarkan raungan marah dan hendak memblokir pedang terbang. Wang Lin mundur beberapa langkah saat orang kecil itu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu kembali ke sisinya. Pedang terbang itu mengelilingi Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke orang kecil itu. Orang aneh itu menghampiri pria kecil itu. Dia berteriak marah pada Wang Lin beberapa kali, matanya dipenuhi kekecewaan. Orang kecil itu tertawa getir. Tubuhnya melayang dan mendarat di bahu orang asing itu. Dia berkata, "Adai, jangan kasar pada tamu kita." Ekspresi orang aneh itu tiba-tiba mereda, tetapi dia masih dengan hati-hati menatap Wang Lin. Orang kecil itu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan hangat berkata, "Teman kecil, tolong jangan gegabah. Saya..." Sebelum dia selesai berbicara, pria di luar mengucapkan kata yang aneh. Saat kata aneh keluar, seluruh patung bergetar dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel saat dia meludahkan gas ungu. Saat gas ungu muncul, ia memasuki patung. Mata patung itu memancarkan cahaya ungu dan terus turun. Pria muda itu mendengus dingin. Dia meraih udara dan patung itu bergetar lagi. Ini mulai tenggelam lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan banyak segel, menyebabkan patung itu bergetar, tetapi patung itu tetap berdiri. Orang kecil di dalam patung itu terlihat lega, tetapi dia terlihat lebih lelah. Dia berkata kepada Wang Lin, "Patung ini bisa bertahan setengah jam di bawah serangan Amu, lebih dari cukup waktu bagi saya untuk menceritakan kisah di balik semua ini." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap orang kecil itu. Orang kecil itu menghela nafas dan berkata, "Nama saya Wu Yu. Apakah teman kecil pernah mendengar tentang sekte mayat?" Ekspresi Wang Lin tetap normal dengan pedang kecil di sebelahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, "Teman kecil tidak perlu waspada. Aku hanyalah jiwa yang baru lahir tanpa tubuh. Ditambah dengan penggunaan Naschen energi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, saya bukan ancaman bagi Anda. Pedangmu yang hampir membunuhku." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, "Siapa orang di luar itu? Apakah Anda tuannya?" Mata Wu Yu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia menjawab, "Dia adalah boneka mayat saya. Sayangnya, saya adalah salah satu leluhur sekte mayat. Sekte mayat memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayat mereka sendiri. Saat tingkat kultivasi kita meningkat, boneka mayat juga akan tumbuh." Mata Wang Lin menyipit saat dia bertanya, "Boneka mayatmu memberontak?" Wu Yu tersenyum masam. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Awalnya, dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak akan pernah bisa memberontak. Sayangnya, saya datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap menggunakan energi yin di sini untuk melewati tahap awal Naschen Soul. Bukan hanya saya gagal, tetapi boneka mayat saya mengambil kesempatan itu untuk melukai saya dengan serius. Selama syok dari cederanya, dia bisa lepas dari kendali saya. Pada saat itu, patung itu mulai bergetar semakin kuat.
Orang kecil itu menunjukkan ekspresi cemas dan dengan cepat melanjutkan, saya harus mundur untuk menyembuhkan luka saya, jadi saya tidak mengejarnya. 100 tahun kemudian, ketika luka saya membaik, saya menemukan boneka mayat saya. Namun, dia berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan memiliki pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki Nascent Soul tahap tengah di hadapanku. Saya tidak memiliki kesempatan, jadi saya menyerahkan tubuh saya dan melarikan diri dengan jiwa baru lahir saya. My Nascent Soul mengalami luka berat dan telah bersembunyi di dalam patung ini sejak saat itu. Saya terlalu takut untuk keluar. Zombie itu adalah tubuhku sejak saat itu. Tampaknya telah mendapatkan kesadarannya sendiri dalam 100 tahun ini di tempat ini. Wang Lin dengan dingin tersenyum dan berkata, omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang Anda katakan, mengapa dia tidak pergi daripada terus mencari Anda? Wu Yu tersenyum masam. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, lupakan. Teman kecil, Anda tidak tahu, tetapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat. Meskipun boneka mayat ini di luar kendali saya masih menyempurnakannya selama ratusan tahun. Itu terhubung ke jiwaku, jadi jika itu pergi lebih dari 100 km dariku, dia akan mati. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menelan jiwa yang baru lahir dan menyegelnya di dalam dirinya. Hanya dengan melakukan itu dia akan benar-benar lepas kendali saya. Mata Wang Lin berbinar dan berkata, dia tidak pernah menemukanmu selama beberapa ratus tahun ini. Wu Yu menyentuh bagian dalam patung dan berkata, ketika saya melarikan diri, saya tidak sengaja memasuki patung ini. Patung ini bisa menyembunyikan kehadiranku. Hanya dengan bantuan patung saya bisa bertahan hidup. Juga, setelah boneka mayat mencapai tahap tengah Nascent Soul, setiap kali keluar, itu perlu istirahat setelah beberapa saat. Setiap istirahat membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itulah alasan lain mengapa saya belum makan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, oh, lalu kenapa kamu tidak kabur selama 100 tahun dia tidur? Saya telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi hutan ini dikelilingi oleh kabut yang sangat luas. Kabut ini sangat berbahaya bagi jiwa yang baru lahir. Aku tidak tahan menyentuhnya bahkan sedikit. Boneka mayat tidak dapat menemukan saya, tetapi saya tidak berharap tubuh saya mendapatkan kesadarannya sendiri. Dengan hubungan antara saya dan tubuh saya, ia dapat menemukan saya. Juga, Ade melakukan sesuatu sendiri dan membuat patung itu muncul untukmu, yang menarik mereka. Sayangnya, ini salah saya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Wu Yu dengan kusut tersenyum dan melanjutkan, teman kecil, Ade sudah memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan dia. Jika 300 tahun yang lalu, saya akan mencoba untuk memiliki tubuh Anda, tetapi saya telah menyia-nyiakan kesempatan saya untuk mencoba memiliki Ade. Sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi sampai saya mencapai tahap tengah Nascent Soul. Wang Lin tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan orang kecil ini, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia memandang orang asing itu dan bertanya, namanya Ade? Wu Yu mengangguk dan berkata, teman kecil, aku menemukan Ade di patung ini. Ketika saya masuk ke sini, saya menemukan Ade sedang tidur dan mencoba untuk memiliki tubuh ini. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Setelah menggunakan sebagian besar energi baru lahir saya di tubuhnya, saya akhirnya bisa melarikan diri. Meskipun saya gagal merasukinya, hal ini memungkinkan Ade untuk bangun dan membuatnya merasa bahwa hidup kita terhubung. Sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin tidak akan ada kesempatan bagiku untuk melarikan diri sampai Ade memberitahuku tentangmu. Dengan itu, kilatan kegembiraan memasuki mata Wu Yu. Wang Lin tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap orang kecil itu, menunggu sisanya. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, saya mohon teman kecil di sini untuk membantu saya. Bab 94 Sekte Mayat Yin Bagian 3. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan dengan cepat berkata, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi saya ingin meminta Anda untuk pergi ke Sekte Mayat dan meminta saudara magang senior saya, Yezi, untuk datang dan menyelamatkan saya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Apakah Anda memiliki cara bagi saya untuk pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat? Dia bertanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, saya dapat menggunakan energi baru lahir saya yang terakhir untuk membuka array transfer yang akan membawa Anda langsung ke Sekte Mayat.
Wang Lin menatap Wu Yu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, jika Anda dapat membuka array transfer, mengapa Anda tidak kembali melalui itu? Wu Yu menghela nafas dan berkata, boneka mayat tidak bisa pergi lebih dari 100 km dariku, dan aku tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika jenazah meninggalkan jarak 100 km, ia akan langsung mati. Jika saya masih memiliki tubuh saya, jiwa saya akan mengalami luka berat, tetapi sekarang saya hanyalah jiwa yang baru lahir. Saya benar-benar tidak ingin mati dengan boneka mayat. Frekuensi patung itu bergetar semakin meningkat. Wu Yu melihat bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, aku, Wu Yu, bersumpah demi jiwa yang baru lahir bahwa aku tidak bermaksud jahat, jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa memberi adai untukmu. 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika saya menemukannya dan mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa energi spiritual Anda mengandung sifat yin. Saya juga menggunakan metode kultivasi yin. Saya berasumsi Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk kultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika Anda pergi ke sekte mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi tipe bumi yin. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika sekte mayat memiliki lokasi dengan energi tipe bumi yin, mengapa Anda datang ke sini untuk membuat terobosan? Wu Yu menatap Wang Lin sekilas. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia tersenyum kecut dan berkata, teman kecil, aku sudah bersumpah atas jiwa yang baru lahir. Wayang mayat ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali akan membuat terobosan, ia harus menyerap energi inti dunia bawah, jadi saya membawanya ke sini. Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat retakan menjadi lebih besar dan patung itu sepertinya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, teman kecil, jika kamu ingin mengembangkan teknik yin di sekte mayat, kamu bisa berpura-pura menjadi muridku. Saya akan teleport Anda langsung ke sekte mayat dan mereka tidak akan curiga. Teman kecil, anggap saja sendiri. Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Retakan sekarang menutupi seluruh patung dan beberapa bagian bahkan mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, nyawanya akan terancam ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh berhati dingin. Berpikir tentang itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel ketika cincin pentagonal perlahan muncul di hadapannya. Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan hisap kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan suara dingin masuk. Guru, saya ingin melihat kemana Anda akan lari sekarang. Wu Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu transfer array benar-benar terbuka, dia berteriak, teman kecil, cepat pergi. Apakah saya bertahan atau tidak semuanya ada di tangan Anda? Dengan itu, dia terbang ke orang batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu ke arah array transfer. Array transfer tidak stabil dan sepertinya akan runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam susunan transfer. Tepat pada saat itu, patung itu benar-benar runtuh. Pria muda itu masuk dengan senyum mengejek. Namun, saat dia melihat array transfer, ekspresinya berubah drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki array transfer, dia menemukan dirinya di dalam terowongan. Dia bisa merasakan tubuhnya diregangkan dan ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang melihat. Dia melihat Adai di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Adai memperhatikan bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh ke arah Wang Lin. Matanya tidak lagi waspada terhadap Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya muncul di ujung terowongan. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Ade merasakan kekuatan isap dari cahaya dan tersedot. Sekte mayat adalah sekte iblis di Shao.
Meskipun mereka lebih lemah dari sekte setan langit nomor 1, sekte mayat jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa sekte mayat adalah sekte paling misterius nomor 1 di Zhao. Berapa banyak murid sekte itu, di mana sekte itu berada, berapa banyak pembudidaya jiwa baru lahir sekte itu, dan informasi seperti itu semua tidak diketahui dunia luar. Bahkan ada desas-desus bahwa sekte mayat telah benar-benar musnah. Singkatnya, ini adalah sekte yang sangat rendah hati, tetapi profil rendah semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan dunia. Satu-satunya hal yang diketahui orang tentang sekte mayat adalah metode budidaya mereka. Murid sekte korpse hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan mayat. Begitu mereka menyempurnakan satu, mereka tidak akan pernah menyempurnakan yang lain. Ini adalah teknik yang sangat ajaib. Untuk murid mayat sekte, selain kultivasi mereka sendiri, budidaya boneka mayat mereka juga penting. Alasan teknik ini begitu ajaib adalah karena 500 tahun yang lalu, seorang murid yayasan pendirian memiliki boneka mayat jiwa yang baru lahir. Meskipun murid ini akhirnya menghilang secara misterius, kemunculannya menyebabkan kegemparan di Zhao, terutama di antara para pembudidaya tingkat bawah yang sekarang bermimpi untuk bergabung dengan sekte mayat. Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menemukannya, sekte mayat seperti awan mengambang yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Di lokasi di ujung barat Zhao adalah area yang dikelilingi oleh energi yin sepanjang tahun. Bahkan pembudidaya tidak sering datang ke sini. Karena selain dari fakta bahwa area ini diselimuti dengan energi yin, ada juga energi 9 bumi yang bahkan tidak mau disentuh oleh para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul akan terluka karena menyentuhnya. Seharusnya, daerah dengan banyak batasan ini seharusnya menyembunyikan semacam harta karun. Ini adalah gagasan di kepala banyak pembudidaya. Akhirnya, beberapa sekte iblis berkumpul dengan ahli mereka dan melanggar batasan untuk mencari daerah tersebut. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada apa-apa di sana. Beberapa orang memperluas pencarian mereka ke bawah tanah dan masih tidak menemukan apapun. Perburuan harta karun ini berubah menjadi lelucon. Mereka diejek oleh sekte ortodoks. Secara bertahap, karena fakta bahwa tempat ini memiliki banyak batasan dan tidak ada harta karun, itu dilupakan oleh semua orang. Di tengah dataran adalah area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa yang menutupi sebagian besar wilayah, dan di bawah rawa ada gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa itu ke gua-gua yang lebih kecil dan terowongan dari gua-gua itu ke gua lainnya. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang terhubung satu sama lain. Disinilah sekte iblis paling misterius dari Zhao, sekte mayat, berada. Gua terbesar di tengah adalah ukuran beberapa aula utama Hengyu sekte. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk formasi. Ada gelombang energi ungu tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Ada simbol dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di 8 pilar kayu. Ada juga untaian cahaya yang menghubungkan mereka. Jika seseorang melihatnya dari atas, mereka dapat melihat bahwa cahaya itu membentuk total 49 cincin cahaya. Duduk di 8 pilar kayu adalah 8 pemuda. Peti mati melayang di belakang masing-masing. 5 cincin menyala dan seorang pemuda mengenakan pakaian biru dan peti mati muncul di dalam gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan menatap orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi sama sekali dalam suaranya, "Dari mana asalmu?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Negara budidaya peringkat 2 cabang Lu Korpse Sekte. Saya, Lin Yi, di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin menatap orang itu dan berkata, "Gua ke-18 di sebelah kanan, pergi." Pemuda berjubah biru dengan hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sebentar dan memasuki gua. Pemuda di pilar sedikit mengangguk. Dia tidak lagi mempermasalahkan pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari susunan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 cincin menyala. Saat 13 cincin menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi itu menyala lagi. Kali ini, 6 deringan. Seorang pemuda di atas tiang kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala.
Apa ini? Pada saat itu, pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, lalu dengan hati-hati melihat formasi. Tak lama setelah itu, formasi berkedip lagi dan jumlah cincin yang menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. Dua pemuda lagi membuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat di tatapan dingin keempat pemuda itu saat mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh yang datang dari formasi saat jumlah cincin cahaya yang menyala bertambah dari 28 satu persatu. Empat pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika 40 cincin menyala, 8 dari mereka berdiri, berlutut dengan satu lutut, dan membentuk tanda aneh saat mereka berkata, "Selamat datang senior." Bab 95 masuk ke sekte. Saat kata, "senior" keluar, 3 dering lagi menyala, sehingga totalnya menjadi 43 dering. Setelah 43 cincin dinyalakan, tidak ada lagi yang menyala, tetapi mereka mulai bersinar selaras. Sikap masing-masing dari 8 pemuda berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, lalu itu berubah menjadi tingkat rasa hormat yang hampir gila. Mereka beralih dari satu lutut di tanah menjadi 2 lutut saat mereka dengan hati-hati menatap susunan transfer. Harus dikatakan bahwa jika 40 cincin menyala, itu berarti status orang di sekte mayat sangat tinggi dan jika di atas 40, maka itu adalah leluhur jiwa yang baru lahir. Dengan pengetahuan itu, masuk akal bagi 8 dari mereka untuk bereaksi seperti ini. Perlahan, 2 sosok yang muncul dalam formasi menjadi semakin solid. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat tampan, memiliki kesejukan, dan mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat lebih tegak. Di belakangnya mengikuti orang aneh, berkulit biru dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah 9 jimat kuning yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Saat keduanya muncul, serpihan udara dingin menyebar. Tiba-tiba, salah satu dari 8 pemuda mengeluarkan suara terkejut. Segera, mereka semua kaget. Orang ini adalah Wang Lin. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang terbang berputar di sekelilingnya, melepaskan aura dingin dengan ujung pedang mengarah ke 8 orang di pilar kayu. Dengan pemindaian akal ilahi, Wang Lin sedikit rileks. Kedelapan pemuda di sekitarnya hanya berada di lapisan ke-15 dari kondensasi Qi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Orang aneh, Adai, juga entah kenapa berhenti melihat sekeliling seperti saat mereka berada di dalam terowongan. Dia berdiri di belakang Wang Lin dan menatap simbol aneh di pilar kayu, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. 8 orang di tiang kayu itu berdiri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, "Senior, kamu?" Wang Lin sudah merencanakan apa yang akan dia katakan selama perjalanan ke sini. Saat ini, dia sangat tenang saat berkata dengan dingin, "Saya Wang Lin. Tolong beritahu Paman Tuan Yezizai bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepadanya." Pemuda itu terkejut. Dia memandang pemuda lainnya, lalu berkata, "Senior, saya tidak dapat membantu Anda dengan itu. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat yang lebih tua." Wang Lin mengangguk. Dia keluar dari formasi dan Adai mengikuti di belakang. Pemuda itu melompat dari pilar kayu dan peti mati mengikuti di belakangnya. "Senior, lewat sini." Dengan itu, pemuda itu terbang menuju salah satu terowongan. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengikuti pemuda itu. Sepanjang jalan, pemuda itu diam-diam memeriksa Wang Lin. Semakin banyak dia melihat, semakin dia menjadi hormat. Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi, dan dengan tingkat kultivasi pendirian Yayasan Wang Lin, pemuda itu secara alami menghormati Wang Lin. Adai, yang berada di belakang Wang Lin, menarik sebagian besar perhatian pemuda. Demikian pula, Wang Lin juga memeriksa pemuda itu, terutama peti mati di belakangnya. Gelombang energi dingin dipancarkan dari peti mati dan ada lapisan yang menghalangi akal ilahinya. Namun, karena Wang Lin adalah seorang kultivator pembentukan yayasan tahap menengah, dia mengetahuinya dengan sedikit usaha. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuhnya seperti kayu kering dan tidur. Saat Wang Lin melihat mayat itu terbangun. Meski matanya berkabut, itu dipenuhi dengan niat membunuh.
Pemuda itu sepertinya memperhatikan dan memukul peti mati itu. Mayat itu menutup matanya dan pemuda itu tersenyum. Senior, boneka mayat ini diberikan oleh tuanku. Guru mendapatkannya dari medan pertempuran dunia luar. Ini sangat peka terhadap akal ilahi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Butuh waktu sangat lama untuk akhirnya menyempurnakannya. Wang Lin mengangguk dan berkata, wayang mayatmu memiliki tahap awal penanaman yayasan. Tidak buruk. Saat pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia diam-diam terkejut dan rasa hormatnya pada Wang Lin semakin dalam. Harus dikatakan bahwa peti mati itu memiliki kemampuan untuk memblokir indera ketuhanan, namun Wang Lin mampu melihatnya secara instan. Jelas, Wang Lin bukanlah kultivator pendirian yayasan biasa. Bahkan mungkin seorang penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Berpikir tentang itu, sikapnya menjadi lebih hormat saat dia bertanya, "Senior, apakah ini boneka mayatmu?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan keingintahuan saat dia melihat Ade sebelum berseru, "Senior, bagaimana kamu bisa membuat boneka jenazahmu begitu cerdas?" Satu-satunya boneka mayat lain yang cerdas adalah Flying Luosa milik leluhur Z. Wang Lin memandang pemuda itu dan tidak menjawab. Pemuda itu terus memandangi Ade, membuatnya sangat gugup, hingga Ade tidak tahan lagi dan mulai membentak pemuda itu. Pemuda itu terkejut ketika mendengar Ade berbicara dan bertanya, "Senior, boneka mayat Anda sudah berevolusi sampai berbicara." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Orang ini benar-benar terlalu banyak bicara, pikirnya. Pemuda itu sepertinya tidak menyadari betapa menyebalkannya dia dan terus berbicara meskipun Wang Lin tidak menjawab. Setelah kurang dari seperempat jam berjalan, pemuda itu beralih dari membicarakan boneka mayat Wang Lin kepada sesama muridnya, lalu gurunya sendiri, leluhurnya, dan seterusnya. Meskipun Wang Lin kesal, dia bisa belajar banyak tentang sekte mayat. Sekte mayat cabang Zhao benar-benar menakjubkan. Orang-orang dari negara peringkat 4 dan 5 atas ke negara peringkat 1 dan 2 lebih rendah, mereka semua lewat di sini sebagai titik transit. Misalnya, cabang sekte mayat di negara peringkat 1 dan 2 ujian kualifikasi diadakan di sini. Terowongan itu menjadi semakin lebar saat pemuda itu terus berbicara. Wang Lin benar-benar tidak tahan dengan obrolan pemuda itu, jadi ketika dia melihat pintu keluar terowongan, dia segera mempercepat dan terbang ke arahnya. Di dalam gua ada 5 pilar batu besar dan di atas setiap pilar ada bola api biru besar. Di atas pilar di tengah duduk seorang lelaki tua. Dia memiliki kulit yang sangat kemerahan. Wajahnya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat dia berkultivasi, serpihan gas dari bola api masuk ke tubuhnya, keluar dari tubuhnya, lalu masuk ke pilar. Siklus itu berlanjut. Itu sangat aneh. Saat Wang Lin terbang ke dalam gua, lelaki tua itu membuka matanya. Matanya bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin memeriksa dengan akal ilahi dan menemukan bahwa lelaki tua itu berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Pada saat itu, pemuda itu juga dengan cepat memasuki gua dan berkata kepada lelaki tua itu, "Tetua, senior ini baru saja tiba melalui formasi." 43 cincin menyala ketika dia tiba dan dia ingin melihat leluhur Ye. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Rekan kultivator, siapa di sekte mayat yang membuka terowongan untukmu?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Wu Yu." Mendengar nama itu, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia berdiri dan berkata, "Leluhur Wu Yu, yang menghilang selama beberapa ratus tahun. Apa hubunganmu dengannya?" Wang Lin memandang orang tua itu dan berkata, "Murid." Orang tua itu menghirup udara dingin. Status Wu Yu sangat tinggi dalam sekte mayat. Jika apa yang dikatakan Wang Lin benar, maka dia tidak bisa menyinggung orang ini. Dengan itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jadi paman tuan sudah kembali." Nama junior adalah M. Yurong. Siapa nama seniornya? Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, "Saya Wang Lin. Adapun disebut paman tuan, saya tidak pantas mendapatkannya." M. Yurong tertawa. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Ekspresinya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memimpin paman tuan Wang ke leluhur Ye." Pemuda itu dengan cepat setuju. Dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera pergi. Setelah pemuda itu pergi,
M. Yurong mengundang Wang Lin ke pilar batu dan bertanya, "Saudara Wang, mengapa leluhur tidak kembali bersamamu?" Wang Lin memandang orang itu dan menjawab, "Boneka mayat majikan saya memiliki beberapa masalah, jadi dia yang mengurusnya." M. Yurong mengangguk dan berkata, "Boneka mayat leluhur Wu Yu hampir sekuat milik leluhur Ye. Semakin kuat boneka mayat, semakin sulit mereka berurusan. Namun, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah." Dia memandang Wang Lin, mencoba mencari tahu beberapa rahasia. Sayangnya, ekspresi Wang Lin tidak pernah berubah sepanjang waktu. M. Yurong merenung sedikit dan berkata, "Mohon tunggu di sini, Saudara Wang. Aku akan segera menghubungi leluhur Ye." Dengan itu, dia menampar tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dengan ekspresi serius sejenak, lalu melemparkannya. Batu giok itu berkedip beberapa kali, lalu dengan cepat terbang ke salah satu terowongan. Setelah melakukan itu, M. Yurong memandang Adai di belakang Wang Lin. Tepat saat dia akan berbicara, Wang Lin berbicara sambil melihat api biru di pilar dengan ekspresi terkejut. "Saudara MU, api ini juga mengandung energian. Mereka tidak terlihat biasa." M. Yurong tertawa dan berkata, "Saudara Wang, api Blue Firelord ini diciptakan dengan melelehkan inti dari beberapa pembudidaya formasi inti dari sekte ortodoks ratusan tahun yang lalu. Setelah mereka disempurnakan lebih lanjut oleh leluhur Ye, mereka menjadi harta sekte mayat. Mereka sangat bermanfaat bagi kultivasi kami dan sangat bermanfaat bagi boneka mayat kami." Wang Lin menatap api biru itu. Dia melambaikan tangannya. Sepotong api biru melayang ke arahnya. Dia mengamati nyala api, lalu mengirimkan sebagian energiin ke dalam nyala api. Suara mendesis datang dari nyala api dan itu berubah menjadi bola biru kecil yang mengambang di tangannya. Ekspresi M. Yurong sedikit berubah menjadi senyuman. "Saudara Wang, mengubah gas ini menjadi bentuk padat tidaklah mudah tanpa banyak energiin. Sepertinya leluhur Wu Yu sangat mencintaimu." Kepingan keraguan terakhir yang dimiliki M. Yurong terhadap Wang Lin menghilang setelah Wang Lin menunjukkan gerakan itu. Dia tidak tahu bahwa meskipun energi Yin Wang Lin mirip dengan metode Yin yang dipraktikkan oleh sekte mayat, mereka sangat berbeda. Pada saat itu, nyala api biru tiba-tiba meredup karena semakin banyak gas berkumpul dari api biru. Gas tersebut membentuk sosok seseorang. Sosok itu mengeluarkan tekanan berat. Murid Wang Lin berkontraksi. Di bawah tekanan sosok itu, dia merasakan teror. Kemudian, dia melihat ke arah M. Yurong yang sudah berlutut di tanah. Suara suram datang dari sosok itu. "Anda murid magang junior saudara Wu Yu." Bab 96 Tungku. Saat suara keras itu berbicara, suara itu berubah menjadi angin kencang yang menyebabkan bola api di sekitarnya menjadi redup. Suara keras bergema di dalam gua, memberikan perasaan hukuman ilahi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Salam, Senior Ye." Sosok itu perlahan menjadi padat dan berubah menjadi pria berusia 40 tahun atau lebih. Orang ini sangat tampan. Matanya berkilau seperti bintang dan kulitnya sehalus giok. Dia memandang Wang Lin tanpa emosi di wajahnya dan berkata, "M. Yurong, kamu bisa pergi." M. Yurong, yang sedang berlutut di tanah, dengan cepat berdiri, menyerbu ke salah satu gua, dan menghilang tanpa jejak. Yezi melambaikan tangan kirinya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Dia menghela nafas dan berkata, dengan rasa sedih, "Wang Lin, kamu bukan murid dari sekte mayat. Tidak perlu berbohong. Saudara laki-laki magang saya, Wu Yu, pasti mengalami beberapa masalah. Wang Lin, tidak ada orang ketiga di sini, jadi beritahu aku." Wang Lin menegakkan punggungnya. Dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin dia bisa berbohong kepada kultivator jiwa baru lahir seperti Yezi, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan. Yezi diam-diam mendengarkan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menghela nafas setelah Wang Lin selesai berbicara, lalu menutup matanya dan berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin ini seharusnya benar. Ketika saudara Wu Yu pergi, dia mengatakan bahwa boneka jenazahnya akan maju dan apa yang dikatakan Wang Lin cocok dengan kepribadiannya. Sebuah boneka mayat memberontak. Sayangnya, saudara magang junior, bagaimana pemberontakan dari boneka mayat Naschen Soul tahap menengah bisa dengan mudah ditangani seperti yang Anda katakan?
Bahkan jika saya pergi, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Karena Anda membuat Wang Lin menyampaikan pesan, Anda pasti punya ide lain. Dengan itu, Ye Zi menyebarkan akal ilahi dan terkejut. Metode yang dikembangkan Wang Lin ini sangat dekat dengan sekte mayat. Dia dipenuhi dengan energi yin. Setelah merenung sebentar, Ye Zi mengerti maksud Wu Yu. Ini adalah cara Wu Yu mengirimkan panggilan darurat sambil mengirim sekte mayat seorang murid. Setelah memindai Wang Lin, dia menatap Adai. Setelah dia merenung sebentar, dia benar-benar memahami niat Wu Yu. Tubuh Adai dibangun untuk mengolah metode budidaya sekte mayat. Setelah Ye Zi menarik pandangannya, dia perlahan-lahan bertanya pada Wang Lin, dia adalah Adai yang menemani saudara laki-laki magang saya selama ini. Wang Lin mengangguk. Ye Zi menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, Wang Lin, saya telah memeriksa energi spiritual Anda dan itu mengandung banyak properti yin. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Wang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid sekte mayat? Wang Lin sudah menebak semua yang bisa terjadi dalam perjalanan ke sini. Perekrutan Ye Zi sesuai dengan harapannya, jadi dia dengan hormat berkata, murid bersedia. Ye Zi mengangguk lagi dan berkata, baik. Karena Anda beruntung bertemu dengan saudara laki-laki junior saya Wu Yu, maka Anda mungkin juga menjadi murid aslinya. Mulai sekarang, Anda adalah murid generasi kedua sekte mayat. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Adai dan berkata, aku akan membawa Adai bersamaku. Dia melihat ketidakpastian Wang Lin dan berkata, jangan khawatir. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan saudara laki-laki saya tidak akan berani menyakitinya. Saya akan menganggapnya sebagai murid pribadi saya. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan batu giok biru tua. Kemudian, dia meraih Adai dengan tangannya. Adai menjerit saat mereka menghilang ke dalam gua. Wang Lin menangkap giok itu. Dia memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada beberapa teknik sederhana dan tidak ada jejak metode budidaya sekte mayat. Ini pasti karena Ye Zi khawatir, jadi Wang Lin tidak keberatan. Saat dia memeriksa batu giok, Mu Rong keluar dari salah satu gua dan berjalan keluar. Setelah dia menemukan bahwa Ye Zi telah pergi, dia terbang ke Wang Lin dan hendak berbicara ketika dia melihat batu giok di tangannya. Dia terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah saat dia berkata, murid Mu Rong menyapa leluhur. Wang Lin terguncang dan menatap batu giok itu sambil berkata, saudara Mu, tidak perlu menjadi seperti ini. Apakah warna giok itu berarti? Mu Rong melihat batu giok di tangan Wang Lin dengan rasa iri saat dia tersenyum pahit dan mengeluarkan batu giok biru muda dan berkata, leluhur, kamu tidak memiliki batu giok sebelumnya, jadi kita bisa berbicara satu sama lain seolah-olah kita adalah teman sebaya, tapi sekarang setelah kamu memiliki giokmu, sekte mayat memiliki aturan ketat tentang pangkat. Jadi bagaimana aku berani memanggilmu saudara Wang lagi? Lihatlah warna giokku. Batu giok adalah satu-satunya bentuk identifikasi di sekte mayat. Giok leluhur pertama berwarna hijau, giok leluhur berwarna biru tua, giok tetua berwarna biru muda, dan giok semua murid berwarna putih. Wang Lin menyingkirkan gioknya dan baru saja akan berbicara ketika bola api di pilar tiba-tiba menyala beberapa kali, melepaskan asap hijau. Ekspresi Mu Rong berubah sedikit. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, kumpulkan. Asap hijau dengan cepat datang ke arah Mu Rong dan memasuki dahinya. Mu Rong menutup matanya. Tak lama kemudian, dia membukanya kembali dan berkata, leluhur pertama Ye Zi telah mengatur sebuah ruangan untukmu. Aku akan mengantarmu ke sana segera. Wang Lin sangat terkejut tentang teknik sekte mayat. Sama seperti teknik yang barusan menggunakan asap untuk mengirimkan pesan. Dia mengusap dagunya dan mengangguk. Mu Rong terbang menuju salah satu gua. Wang Lin melompat dan mengikuti di belakang. Keduanya bergerak cepat melalui gua saat Mu Rong berbicara dengan Wang Lin tentang sekte mayat. Seiring dengan penjelasan pemuda itu, Wang Lin sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah salah satu dari 4 sekte iblis Shao. Mereka memiliki lebih dari 1.000 murid dan mereka semua tinggal di bawah tanah. Masing-masing memiliki ruang kultivasi sendiri. Semua orang selain beberapa murid yang akan keluar untuk membeli barang-barang sementara semua orang berkultivasi di ruangan mereka.
Meskipun menyebut mereka sekte iblis tidak benar-benar cocok dibandingkan dengan api iblis sekte Tian Dao, yin jahat sekte Hihuan, dan aura pembunuh lembah Wu Feng. Meskipun sekte mayat memiliki boneka mayat, semua orang di sana benar-benar hanya maniak budidaya. Setiap murid berkultivasi seperti orang gila dan alasannya adalah karena persyaratan kejam yang dimiliki sekte mayat. Jika seseorang tidak mencapai lapisan 10 Qi kondensasi dalam 10 tahun, tidak mencapai pendirian yayasan dalam 30 tahun, atau tidak mencapai formasi inti dalam 100 tahun, mereka akan disempurnakan menjadi boneka mayat. Sistem kejam ini seperti cambuk yang menyebabkan semua murid sekte mayat berkultivasi seperti orang gila. Setiap tahun ada beberapa orang yang dimurnikan menjadi boneka mayat, dan setiap saat, semua murid menyaksikan prosesnya. Demikian pula, setiap tahun, ada murid yang diutus untuk mencari makhluk fana yang cocok untuk mengisi kembali murid-murid yang terhilang itu. Ini bukan karena para murid tidak ingin memberontak, tetapi semua murid yang diterima akan memiliki bagian dari jiwa mereka yang dipindahkan dan disegel menjadi batu giok. Batu giok dibagi menjadi 4 peringkat. Batu giok hijau leluhur pertama bisa mengendalikan murid manapun di sekte itu. Batu giok biru tua leluhur juga memiliki efek serupa, dan kemudian giok biru muda leluhur. Di bawah kendali berlapis, tidak ada yang berani memberontak. Yurong juga memberitahu Wang Lin bahwa sekte mayat ini hanyalah cabang dari sekte mayat yang sebenarnya. Dia pernah melihat seorang utusan dari negara peringkat 5. Bahkan budak utusan itu setidaknya berada di tingkat budidaya jiwa baru lahir. Semakin banyak Wang Lin mendengar, semakin terkejut dia. Dia bertanya-tanya mengapa saat Yezi memberinya batu giok, Yezi tidak menyegel sebagian jiwanya di dalamnya. Pertanyaan yang sama datang dari tubuh Yezi setelah dia kembali ke guanya sendiri. Mengapa Anda tidak menyegel sebagian jiwanya ke dalam batu giok? Tanya suara parau yang terdengar seperti 2 lempengan besi bergesekan. Yezi menampar telapak tangannya di dahi Adai dan menyegel indranya. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di tempat tidur hitam. Dia menunjuk ke dahinya dan tubuhnya bergetar saat sosok ilusi muncul di sampingnya. Angka ini sangat kabur. Seseorang tidak bisa dengan jelas melihat seperti apa dia. Dia melayang di sekitar Adai, mengamatinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke arah kepala Adai. Yezi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk api yin biru. Setelah api yin muncul, itu membentuk dinding yang menghalangi tangan sosok itu. Yezi dengan dingin berkata, "Luosha, orang ini adalah murid pribadi saudara magang saya. Kamu tidak bisa menyakitinya." Sosok itu tertawa. Dia melayang di udara dengan tangan memeluk bahunya sendiri dan berkata, dengan suara bernada tinggi, "Yezi Zai, kamu dan saudara laki-laki magangmu hanyalah tungku perapian untuk kami. Saudaramu pergi lebih awal, sebelum Tuan Zi bisa bangun, dan sekarang dia memanggilmu untuk meminta bantuan." Dia benar-benar terjun ke gawang. "Yezi Zai, karena kamu sudah tahu lokasinya, mengapa kamu tidak akan membantu Tuan Zi melahap Wuyu?" Wajah Yezi Zai suram. Dia menatap sosok itu dan mencibir. "Sebelum Anda benar-benar melahap saya, jangan berpikir saya akan mendengarkan perintah apapun dari Anda. Adapun Tuan Zi, saya tidak akan pergi untuk membantunya atau saudara magang junior saya. Apakah dia bisa melahap saudara laki-laki magang saya, itu semua terserah dirinya sendiri." Sosok itu tertawa menyeramkan. Dia sepertinya tidak keberatan dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu, tetapi gelombang mayat berikutnya telah disiapkan oleh negara peringkat 5. Kali ini ada 10 orang. Anda harus memilih tungku dengan hati-hati. Ingat, Anda hanya murid luar dari sekte mayat. Juga, apa yang akan kamu lakukan dengan bocah Adai ini?" Yezi Zai merenung sejenak dan diam-diam menghela nafas. 400 tahun yang lalu, dia memasuki sekte mayat dan, berkat bakatnya, dia dapat mencapai tahap Naschen Soul dalam 400 tahun, tetapi pada saat itu, boneka jenazahnya mendapatkan perasaan diri dan mulai melahap kesadarannya. Proses ini sangat lambat dan ini memungkinkan dia untuk mempelajari beberapa rahasia sekte mayat. Bab 97 Perubahan Besar. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar. Berdasarkan pengetahuan Yezi Zai, korpse sekte utama berbasis di negara peringkat 5, dan cabang lainnya tersebar di seluruh planet. Semua cabang ini memiliki sistem yang sangat kaku untuk memaksa para murid berlatih seperti orang gila.
Setelah Yezi menemukan kebenaran, dia merasa mereka dibesarkan seperti binatang. Setelah hewan mencapai tahap formasi inti, akan ada upacara. Saat itulah jiwa dari negara peringkat 5 yang telah kehilangan raganya akan ditempatkan menjadi boneka mayat. Untuk mengatakannya dengan jelas, sekte mayat adalah penyedia tubuh sekte terbesar dari negara peringkat 5. Harus dikatakan bahwa negara peringkat 4 atau lebih tinggi mengobarkan sejumlah perang setiap tahun. Dalam pertempuran di medan pertempuran asing, cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Semua pembudidaya di atas tahap baru lahir memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan jiwa baru lahir jika mereka berhati-hati. Saat itulah sekte mayat masuk. Baik itu seseorang yang kehilangan tubuh mereka atau bersiap untuk memiliki tubuh, semua transaksi yang berhubungan dengan tubuh dilakukan di sekte mayat. Tubuh yang disediakan oleh sekte mayat semuanya memiliki bakat yang sangat baik dan telah berlatih dalam metode budidaya yang disediakan oleh sekte mayat sejak mereka masih muda. Setiap cabang dari sekte mayat memberikan metode kultivasi yang berbeda kepada muridnya. Sekte mayat berurusan dengan banyak sekte dari negara peringkat 4 atau 5, dan beberapa dari mereka menandatangani kesepakatan eksklusif dengan sekte mayat untuk mendapatkan tubuh lebih cepat. Salah satu bagian dari kesepakatan itu adalah bahwa sekte tersebut menyediakan metode kultivasi dasar mereka, secara efektif menjaudaraan cabang pertanian tubuh pribadi sekte mereka. Sekte mayat Zhao berasal dari sekte iblis di negara peringkat 5. Metode kultivasi disebut metode dunia bawah. Yezi menghela nafas. Bukan karena dia tidak berpikir untuk memberontak, tetapi semakin dia tahu, semakin dia mengerti betapa kecilnya dia jika dibandingkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk memberontak, dan begitu kepemilikan dimulai, itu tidak dapat dihentikan kecuali tingkat kultivasinya sangat melebihi tingkat kultivasi jiwa dalam boneka mayat. Ada aturan lain di sekte mayat, jika seorang murid mencapai tahap Naschen Soul, bahkan jika tubuh mereka dimiliki oleh orang lain, mereka diberi kesempatan untuk memiliki orang lain. Yezizai, misalnya, setelah dia benar-benar dimangsa, jiwanya akan ditempatkan di boneka mayat seseorang yang dia pilih. Dia kemudian akan merasuki orang itu melalui boneka mayat mereka, sama seperti saat ini dia sedang kerasukan. Tapi dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia tidak dapat menembus tahap jiwa baru lahir dan sampai ke tahap formasi jiwa, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah dikirim ke medan pertempuran asing untuk digunakan sebagai umpan meriam. Begitu seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka dipromosikan menjadi penatua di cabang di negara peringkat 4. Mereka kemudian memiliki 1000 tahun untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Konsekuensi kegagalannya sama. Yezizai dengan dingin menjawab pertanyaan Luosa. Adai bahkan belum berada di tahap formasi inti, jadi apa yang harus dia lakukan denganmu? Dia juga murid saudara laki-laki magang saya, jadi selama saya masih ada, saya akan menjamin keselamatannya. Saat dia berbicara, dia merasakan tekanan dari sosok di udara, dia kemudian berkata, kata demi kata, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapa saja? Luosa tertawa. Matanya berbinar saat dia berkata, Yezizai, tubuh Adai sangat bagus. Dia akan menjadi kandidat yang baik untuk Anda miliki. Yezizai mendengus dingin. Dia memang memiliki ide ini dalam pikirannya. Ketika pertama kali melihat Adai, dia memutuskan bahwa dia akan mempersiapkan tubuh Adai untuk dirinya sendiri. Sosok itu sedikit tersenyum dan berkata, bocah Wanglin itu memiliki metode kultivasi yang aneh. Dia memiliki petunjuk tentang metode kultivasi dunia bawah yang sebenarnya tentang dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia akan membuat tungku yang bagus. Yezizai, kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kenapa kamu tidak menyegel sebagian dari jiwanya lebih awal? Yezizai menutup matanya dan berkata, Ade bukanlah satu-satunya pilihanku. Termasuk Wanglin, saya punya beberapa kandidat yang mungkin. Juga, saya belum memutuskan siapa yang akan menjadi pembawa acara dan siapa yang akan menjadi boneka mayat. Saya tidak akan menyegel sebagian dari jiwa mereka sebelum mereka mencapai tahap formasi inti karena begitu saya menyegel sebagian dari jiwa mereka, mereka akan direkam dalam sekte mayat. Jika mereka diambil oleh orang lain, maka saya akan melakukan semua pekerjaan ini tanpa hasil. Yezizai tidak peduli jika Luosha tahu. Dia melakukan semua ini untuk menciptakan jalan bagi dirinya sendiri.
Di satu sisi, dialah yang mengaku kalah dari Luosha dan membiarkan Luosha memiliki tubuhnya. Dengan itu, dia membuka matanya dan menambahkan, pembersihan medan pertempuran asing akan segera dimulai. Saya yakin token akan dibagikan dalam beberapa hari. Sosok itu menjilat bibirnya dan tertawa dengan suara parau. Kali ini, setelah utusan dari Persatuan Kultivasi membuka portal ke medan pertempuran asing, saya hanya perlu menyerap 3 nafas energi spiritual untuk menyelesaikan kepemilikan. Yezizai, menurut persetujuanku dengan Sekte Mayat, begitu aku memilikimu, aku akan menjaga kesadaranmu tetap utuh. Setelah Anda memutuskan seorang kandidat, saya akan membantu Anda sekali dengan imbalan tubuh Anda dan meningkatkan kultivasi orang itu ke tahap formasi inti untuk membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk memilikinya. Setelah Yezizai menemukan rahasia mayat sekte, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Pembersihan medan pertempuran asing setiap 100 tahun adalah waktu di mana mayoritas orang menyelesaikan kepemilikan mereka. Yezizai diam-diam menghela nafas. Dia menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak dengan Mu Rong melalui gua. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka pergi lebih jauh ke bawah tanah. Ayah mereka pergi, semakin jelas dia bisa merasakan energi Yin datang dari bawah tanah. Setelah sekian lama, Mu Rong berhenti di depan sebuah gua. Dia memandang dengan iri pada Wang Lin dan berkata, "Leluhur, ini adalah gua yang disiapkan untukmu oleh leluhur pertama. Ini adalah salah satu tempat budidaya terbaik di Sekte Mayat." Setelah beberapa pertukaran dengan Wang Lin, dia memasuki ruangan. Gua itu hanya 1/5 dari ukuran gua Mu Rong berada. Ada lapisan es tebal di tanah yang memancarkan cahaya biru, membuat ruangan itu terlihat sangat aneh. Ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Irisan energi Yin keluar dari mereka. Selain itu, gua itu kosong. Wang Lin berjongkok dan menyentuh tanah. Tiba-tiba, energi Yin memasuki tubuhnya, tetapi saat itu masuk, itu berubah menjadi gas putih dan menghilang di dalam tubuhnya. Ekspresi Wang Lin berubah. Energi Yin dalam tubuhnya telah jauh melampaui energi Yin dari tanah. Wang Lin duduk di tanah. Tangannya membentuk segel sesuai dengan teknik yang direkam di dalam batu giok. Dia mengirimkan teknik sambil menyebarkan akal ilahinya. Dinding-dinding di dalam gua mulai bergerak aneh hingga semua lubang tertutup. Seluruh gua sekarang menjadi area tertutup. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia dipaksa untuk bergabung dengan mayat sekte karena kembali ke reruntuhan. Jika dia tidak memasuki array transfer, dia akan tercampur dengan pertempuran antara boneka mayat dan Wuyu. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya Wuyu tidak berbohong. Tempat ini sangat cocok untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Tapi hanya dari berada di sini, Wang Lin merasakan bahaya, terutama dari Yezi. Meski ekspresinya baik, Wang Lin merasa seperti sedang diawasi oleh ular berbisa. Perasaan ini segera berpindah dari Wang Lin ke Adai saat Yezi melihat Adai. Namun demikian, kewaspadaan Wang Lin tidak hanya tidak berkurang, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati. Yezizai ini pasti memiliki niat buruk dalam pikirannya, pikirnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, situ masih tertidur. Dengan pengalamannya, dia akan bisa melihat Yezizai secara instan. Saya harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi karena saya sudah di sini, saya harus menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Berpikir tentang itu, matanya berbinar. Tangannya membentuk segel dan menembakkan berbagai teknik. Segera, suara gemuruh datang dari lubang kecil di dinding dan gas putih memenuhi ruangan. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot semua gas putih ke dalam tubuhnya, tetapi segera, lebih banyak gas putih muncul dari lubang di dinding. Saat gas putih memasuki tubuhnya, itu diserap oleh energi spiritualnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Kedua tangannya membentuk segel saat dia menembakkan pilar cahaya. Pilar itu dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat bola cahaya biru muda dan berkedip sekali. Matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Bumi Yin, kualitas biasa peringkat 1. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan tekanan kuat datang dari semua sisi. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ekspresi Wang Lin menjadi sangat serius saat dia dengan cepat menutup matanya dan mulai berkultivasi.
Tetesan besar keringat jatuh dari dahinya dan tubuhnya segera basah oleh keringat. Pada saat itu, awan berwarna pelangi yang sangat besar muncul di langit di atas Zhao. Dapat dikatakan bahwa itu menutupi seluruh langit. Saat awan muncul, seolah-olah pembalasan ilahi telah turun. Ekspresi setiap kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir, tidak peduli di mana mereka berada, dari sekte mana mereka berasal, atau apa yang mereka lakukan, berubah. Di bawah tekanan besar, semua murid Ki kondensasi ketakutan karena mereka kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuh mereka. Semua pembina yayasan dan pembudidaya formasi inti dengan cepat duduk untuk berkultivasi untuk mengatur energi spiritual di tubuh mereka. Hanya pembudidaya jiwa baru lahir yang mampu melawan, tetapi ekspresi mereka sangat berubah. Di area rahasia di gunung belakang sekte Xiandao, Punanzi tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum menampakkan ekspresi ekstasi. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang dari area rahasia dan muncul kembali 100 km jauhnya. Di dalam area Zhao, beberapa lintasan cahaya muncul di langit, semuanya menuju menara surga di tengah Zhao. Dengan bagaimana para pembudidaya bereaksi, manusia bereaksi lebih kuat. Semuanya berlutut di tanah menuju menara surga. Legenda mengatakan bahwa retribusi ilahi berwarna pelangi akan tiba setiap 100 tahun sekali. Akhirnya muncul lagi. Bab 98 Utusan Medan Pertempuran Asing. Semua pembudidaya jiwa baru lahir yang kuat terbang menuju menara surga. Jauh di dalam gua mayat sekte, mata Yezizai berbinar saat dia menghilang dari ruangan dan dengan cepat berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia menggunakan giok hijaunya untuk mengirimkan perintah ke setiap murid sekte mayat. Aku akan keluar selama beberapa hari. Buka formasi pertahanan dan bunuh siapa saja yang berani pergi. Nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan, sedang berkultivasi di dalam rumah leluhur keluarga Teng saat awan berwarna pelangi muncul. Matanya berbinar dan keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan giok transmisi suara dan pergi. Adegan yang sama terjadi di berbagai sekte besar di seluruh Zhao. Dari area Zhao, semua jejak cahaya berkumpul di Menara Surga. Menara Surga adalah simbol negara yang merupakan bagian dari Cultivation Union. Saat sebuah negara bergabung, Union mengirim seseorang untuk membangun menara. Seorang utusan tinggal di dalam Menara Surga. Pembawa pesan ini tidak mengganggu urusan negara tempat mereka berada dan hanya keluar untuk menyelesaikan masalah besar. Punanzi adalah kultivator jiwa baru lahir pertama yang mencapai Menara Surga. Bagaimanapun, dia adalah pembudidaya jiwa baru lahir terakhir yang tersisa dari 500 tahun yang lalu. Tingkat budidayanya sudah tahap pertengahan Naschen Soul dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Naschen Soul. Seiring dengan pengalaman yang dia dapatkan dari medan pertempuran asing, dia memiliki pegangan yang kuat pada posisi kultivator paling kuat di Zhao. Dia mengenakan jubah abu-abu saat dia muncul di dasar Menara Surga. Melihat Menara Surga, menara berbentuk segi 8 mencapai sampai ke langit. Ada semburan cahaya yang datang dari menara, membuatnya terlihat sangat misterius. Punanzi menatap Menara Surga dengan ketakutan masih berlama-lama di matanya. Ini adalah kedua kalinya dia berada di sini. Pertama kali adalah 500 tahun yang lalu, ketika semua 23 pembudidaya jiwa yang baru lahir dari Zhao dipaksa oleh negara peringkat 4 untuk memasuki medan pertempuran asing. 500 tahun kemudian, dia satu-satunya orang yang kembali. Punanzi bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 500 tahun ini. Ada beberapa pertempuran besar setiap hari dan hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Selama 500 tahun ini, dia melihat banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk membunuhnya. Salah satu kultivator jiwa baru lahir dari Zhao, leluhur dari sekte Hengyu, Punanzi secara pribadi melihatnya ditelan utuh oleh seorang kultivator yang tampak sangat biasa. Semakin Punanzi melihat, semakin takut dia, dan semakin takut dia, semakin dia ingin menembus tahap Naschen Soul. Dalam 500 tahun di medan pertempuran asing, dia mengetahui bahwa di luar tahap formasi jiwa, ada tahap transformasi jiwa. Dengan perasaan campur aduk, dia membungkuk ke arah Menara Surga dan berkata, "Messenger, Punanzi dari sekte Xuandao ada di sini. Punanzi, kamu dan aku bisa dianggap kenalan lama. Anda tidak perlu terlalu formal." Suara hangat datang dari menara, diikuti oleh seorang lelaki tua. Orang tua ini bertubuh agak bulat,
agak jelek, dan mengenakan jubah hijau yang menonjolkan perutnya yang bulat, membuatnya terlihat lucu. Tapi Punanzi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas berisi pegangan. Dia menyerahkannya kepada orang tua itu dan berkata, "Tuan utusan, ini adalah beberapa materi yang telah saya kumpulkan sejak saya kembali. Beberapa dari ini adalah materi yang Anda minta." Orang tua gemuk itu menyipitkan matanya dan tertawa. Dia menerima tas itu bahkan tanpa melihatnya dan menyimpannya saat dia berkata, "Punanzi, kamu adalah kultivator jiwa baru lahir dari Zhao yang berhasil kembali dari medan pertempuran asing sejak aku menjadi utusan Zhao. Saya telah mengirimkan semua informasi Anda ke sekte saya. Mereka telah mengirim kabar bahwa jika Anda berhasil masuk ke tahap akhir Naschen Sol dalam 100 tahun, maka mereka akan melanggar aturan dan menerima Anda sebagai murid kehormatan." Punanzi mengungkapkan ekspresi ekstasi dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, dua seberkas cahaya tiba, mendarat di area terbuka. Seorang pria dan wanita ada di dalamnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan dalam hal yang jahat. Ketika dia melihat lelaki tua gemuk itu, dia dengan cepat dan hormat berkata, "Chen Huan dari Sekte Hihuan menyapa Tuan Utusan." Betina itu sangat cantik. Dia memandang pria tua gemuk itu dan dengan hormat berkata, "Chen Yan dari Hihuan Sekte menyapa Tuan Utusan." Utusan gemuk itu mengangguk dan tidak lagi memperhatikan mereka saat dia mulai mengobrol dengan Punanzi. Dari pandangannya, hanya Punanzi yang hampir tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang datang, termasuk Teng Huayuan. Yang terakhir tiba adalah Ye Zizai. Saat dia memasuki menara, utusan gendut itu menghembuskan napas pelan. Dia menatap Ye Zizai dan tersenyum tipis. Ketika semua pembudidaya jiwa baru lahir tiba, awan berwarna pelangi menjadi lebih padat di langit. Ekspresi pembawa pesan gemuk menjadi serius saat dia membentuk beberapa segel dan menembaknya ke langit. Tak lama kemudian, awan mulai bergerak dan seberkas cahaya merah mendarat dari langit ke menara surga. Segera, 6 warna pelangi lainnya mendarat di menara surga juga. Setelah menara surga menyerap 7 sinar cahaya, itu berguncang dan cincin cahaya berdiameter puluhan meter muncul dari puncak menara. Cincin cahaya melesat ke langit, membentuk lubang hitam. Lingkaran petir putih mengelilingi lubang hitam. Melihat ke atas, seseorang bisa melihat gelombang energi menyebar dengan pilar cahaya sebagai pusatnya. Awan meleleh seperti air panas yang dituangkan di atas salju. Hembusan angin muncul dari pilar cahaya. Hembusan angin menghantam pakaian semua orang, membuat suara letupan. Sebagian besar orang yang hadir adalah pembudidaya jiwa baru lahir tahap awal. Semuanya mundur beberapa langkah di bawah angin. Hanya 4 orang yang menahan angin dan tidak mundur. Keempat orang ini adalah Punanzi, Ye Zizai, seorang kultivator berambut putih dari Sekte Piao Miao, dan seorang lelaki tua kurus dari Sekte Tian Dao. Ekspresi pembawa pesan gemuk itu menjadi sangat serius. Dia terbang ke udara dan dengan hormat berteriak, "Moderator negara peringkat 3 Silingi menyambut baik kedatangan utusan Serikat Kultivasi." Sebuah kepala besar muncul dari lubang hitam dan menatap semua orang dengan dingin. Termasuk 4 yang tidak mundur, semua pembudidaya jiwa baru lahir di sini merasa seolah-olah jiwa baru lahir mereka akan runtuh di bawah tatapan itu. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa jika orang di lubang hitam menatap mereka lebih lama lagi, jiwa baru mereka tidak akan mampu menahan tekanan dan meledak. Punanzi adalah orang pertama yang pulih. Wajahnya pucat. Dia mengenali sosok ini dengan sangat jelas. Itu adalah ahli keluarga iblis raksasa dari medan pertempuran asing. Keluarga pembudidaya ini dibudidayakan dengan melahap pembudidaya lainnya. Nenek moyang dari Sekte Hengyu ditelan oleh anggota keluarga iblis raksasa bahkan sebelum mereka mengungkapkan bentuk aslinya. Tatapan raksasa itu tertuju pada Linyi dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut, tapi dia dengan tidak sabar berkata, "Daerah terpencil ini hampir tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Jika bukan karena perjanjian sialan itu, saya bisa menyedot semua energi spiritual dari sini dalam satu tarikan napas. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Medan pertempuran asing akan terbuka dalam 5 bulan. Kalian dari Zhao bertanggung jawab atas area 100.000 km persegi, 58 derajat di utara pintu masuk. Ada 7 token di sana.
Aturan yang sama seperti biasanya, 4 di antaranya harus dipatahkan. Hanya paling banyak 3 sekte yang diizinkan masuk. Jika lebih dari 3 token tersisa setelah 5 bulan, negara Zhao akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi. Dengan itu, raksasa itu membuka mulutnya dan 7 sinar cahaya terbang keluar darinya, mendarat di tanah dan menampakkan 7 token. Setelah selesai, kepala raksasa itu kembali ke lubang hitam, tapi kepalanya tiba-tiba muncul kembali dan dia berteriak, "Jika kamu menemukan manik seperti ini di medan pertempuran asing, kamu harus segera menyerahkannya." Siapapun yang menyerahkannya akan diberi hadiah harta sihir tingkat transformasi jiwa. Sekte mereka akan diberi hadiah 10 zombie tahap formasi jiwa, dan negara mereka akan dinaikkan oleh 1 peringkat. Tapi jika ada yang berani menyimpannya untuk diri mereka sendiri, seluruh negara mereka akan musnah. Linyi, ini adalah pesan yang dikirim oleh petinggi dari Suzaku. Anda akan mendapatkan pesan itu dalam beberapa hari. Dengan itu, matanya bersinar dan awan di langit bergerak membentuk gambar. Gambar itu adalah manik-manik dengan sedikit awan yang diukir di atasnya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa itu adalah manik yang dia simpan di dekat dadanya. Dengan itu, raksasa itu bergumam beberapa kali dan kemudian sebuah tangan raksasa keluar dari lubang hitam dan meraih pilar cahaya di puncak menara surga. Dia mengguncangnya beberapa kali dan berkata, "Linyi, aku mengambil harta ajaib 7 warna ini. Saya tidak bisa datang ke sini begitu saja." Setelah gemuruh besar, pilar cahaya ditarik ke dalam lubang hitam dan menghilang bersamanya. Awan berwarna pelangi di langit tersebar dan tekanan besar yang menyelimuti Zhao menghilang. Wajah pembawa pesan gemuk itu menjadi jelek. Dia mendengus dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan memasuki menara. Dari menara terdengar suara suramnya. Aturan lama yang sama, pembudidaya inti dan jiwa yang baru lahir tidak diizinkan untuk bergabung. Bawa para pembudidaya yayasan Anda. Mereka adalah kekuatan tempur utama Anda. Semuanya, kembali. Pertempuran akan dimulai dalam 3 hari. 7 sekte ortodoks dan iblis mengambil token mereka. Mereka saling memandang dan pergi tanpa sepatah kata pun. Satu-satunya bagian yang menarik adalah bahwa para kultivator jiwa yang baru lahir dari 3 sekte ortodoks semuanya berjalan ke arah yang sama. Orang tua kurus dari sekte Tian Dao dengan kejam memandangi 3 orang yang pergi dan berkata, "Rekan kultivator, bagaimana kalau kalian semua datang ke tempatku sebentar?" Bab 99 Perubahan Manik Batu. Adapun Wang Lin, setelah tekanan menghilang, ekspresinya menjadi gelap. Ye Zizai telah pergi saat tekanan muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, pikirnya. Meskipun Ye Zizai telah pergi, korpse sekte bahkan lebih waspada sekarang. Setelah memikirkannya, Wang Lin berpikir bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang baik, jadi dia menyebarkan akal ilahinya. Tapi saat indera sucinya menyentuh dinding, itu diblokir. Hanya lubang di dinding yang tidak menghalanginya. Tetapi lubang itu dipenuhi dengan energi yin dan sangat dalam. Bahkan setelah Wang Lin masuk lebih dari 100 meter ke dalam lubang, dia masih belum menemukan sesuatu yang aneh. Namun, energi yin menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana indera ketuhanannya tidak dapat menahannya lagi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia merenung sejenak. Dia tidak bertindak gegabah dan pertama-tama menarik akal ilahinya. Dia menenangkan hatinya, kemudian membentuk beberapa segel saat semua energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja. Kemudian, lapisan cahaya biru tua muncul di tubuhnya. Setelah cahaya muncul, itu membentuk pusaran air yang menyedot semua gas putih. Semua murid yang berkultivasi di dalam korpse sekte baru saja pulih dari tekanan. Mereka semua kaget karena mereka bisa dengan jelas merasakan energi yin menurun saat Wang Lin berkultivasi. Karena energi yin datang dari tempat misterius jauh di bawah tanah, mereka semua sangat terkejut. Ketika Wang Lin melihat aliran energi yin yang tak berujung datang, dia dengan cepat berhenti menyerapnya dan mulai mencerna energi yin di tubuhnya. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan area tempat dia memegang manik menjadi dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan manik itu dan menemukan bahwa tetesan cairan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di atasnya. Wang Lin langsung terkejut. Harus dikatakan bahwa satu-satunya kelemahan manik penentang surga adalah tidak ada energi spiritual di dalamnya, jadi dia harus meminum cairan roh untuk terus berkultivasi di dalam. Tapi efek air roh berkurang seiring penggunaan.
Hanya air roh dari embun yang mempertahankan keefektifannya tapi mengumpulkan embun terlalu lambat. Itulah mengapa dia tidak banyak berlatih di dalam manik setelah dia mulai mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Namun, dia masih mengumpulkan embun untuk digunakan sesekali. Sekarang, untuk beberapa alasan aneh, manik penentang surga tiba-tiba menghasilkan cairan sebanyak ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan roh mengandung energi yin dan jumlah kekuatan spiritual tidak kurang dari cairan roh yang dibuat dengan embun. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengumpulkan cairan. Setelah dia selesai mengumpulkan semua cairan, matanya bersinar saat dia mulai mengolah energi yin lagi. Segera, gas putih muncul. Kali ini, dia menyimpan akal ilahi pada manik batu dan memperhatikan bahwa beberapa gas putih memasuki manik batu, menyebabkan beberapa tetes cairan muncul di atasnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Begitu saja, dia mengumpulkan sebotol cairan roh. Warna labu telah berubah total. Sekarang biru tua yang memancarkan cahaya hantu. Bahkan ketika Wang Lin menyentuhnya, dia merasa agak kedinginan. Jika ada orang lain yang menyentuhnya, kontak sekejap saja akan memungkinkan energi yin menyerang tubuh mereka dan membekukan darah, otot, dan tulang mereka. Dia dengan hati-hati menyimpan labu di dalam tasnya. Saat dia mengeluarkan labu lain, tatapannya tiba-tiba terkunci pada manik batu. Awalnya hanya ada satu daun pada manik batu, tapi sekarang ada daun kedua yang simetris dengan daun pertama. Mata Wang Lin berbinar. Menurut Situnan, manik-manik dibutuhkan untuk menyerap 5 unsur yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Hanya setelah itu manik akan benar-benar terbuka dan diakui pemiliknya. Elemen air sudah penuh, itulah mengapa awan di manik-manik itu menghilang. Daunnya menandakan membutuhkan unsur kayu. Namun material elemen kayu sulit ditemukan. Ketika Wang Lin memeriksa pasar di kota keluarga Teng, dia menemukan beberapa, tetapi harga mereka semua sangat tinggi. Dan dia tidak tahu bagaimana membuat manik-manik menyerapnya atau bahkan jika bahan-bahan itu cukup untuk melengkapi manik, jadi dia menyerah. Tapi melihatnya sekarang, ada daun ekstra di manik itu. Ini menyebabkan Wang Lin berpikir keras. Setelah lama melihat manik-manik itu dengan cermat, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi, setidaknya sampai manik selesai berevolusi atau sampai dia mengetahui rahasia manik itu. Namun masih ada hal yang perlu dilakukan. Wang Lin menyingkirkan manik batu dan tangannya membentuk segel yang menembakkan seberkas cahaya biru ke arah dinding. Saat cahaya biru menghantam tembok, tembok itu seakan meleleh. Sebuah lubang terbuka di dalam gua. Wang Lin melewati lubang dan menempuh rute yang semula direncanakan. Terowongan itu tidak panjang, jadi tidak butuh banyak waktu baginya untuk mencapai gua lainnya. Tepat saat dia keluar dari terowongan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat M. Yurong duduk di sana, bersila. M. Yurong menatap Wang Lin dan berkata, "Leluhur, silakan kembali." Nenek moyang pertama meninggalkan perintah yang menyatakan bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan gua pribadinya. "Leluhur, tolong jangan mempersulit saya." Tatapan Wang Lin menyapu ruangan saat dia mengangguk dan mundur beberapa langkah. Dia berbalik dan kembali ke guanya sendiri saat dia berpikir bahwa situasinya telah berubah. Wang Lin mengerti bahwa sekte mayat memiliki aturan yang ketat, tetapi tidak peduli seberapa ketat mereka, tidak perlu menempatkan ahli pembentukan yayasan tahap menengah di luar ruangannya. Sebelumnya, ketika dia tiba, dia dengan jelas ingat bahwa orang di ruangan itu adalah murid Ki kondensasi lapisan 13. Memikirkan hal ini, Wang Lin pergi ke jalan keluar lain di dalam guanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia keluar dari terowongan menuju gua yang lebih kecil. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, dia segera berhenti. Di lantai gua duduk seorang pemuda berpakaian hitam. Dia dengan dingin menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun dan di belakangnya ada peti mati hijau. Lain pembudidaya pembentukan yayasan tahap menengah, murid Wang Lin menyusut saat dia mundur dan pergi. Tidak sampai dia melangkah sangat jauh, perasaan ilahi pemuda itu akhirnya berhenti menguncinya. Maka, Wang Lin memeriksa 11 terowongan yang terhubung ke guanya. Selain 5 yang disegel, 6 lainnya semuanya memiliki pembudidaya yayasan yang menjaga gua, dan salah satunya bahkan memiliki pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir. Wang Lin kembali ke guanya dengan berat hati. Dia duduk dan mulai merenung. Semua ini jelas bukan kebetulan.
Tidak sulit untuk menebak bahwa ini diatur oleh Ye Zizai untuk mencegah Wang Lin pergi. Wang Lin mengerutkan kening. Dari 6 orang, selain satu pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir, Wang Lin yakin bahwa dia dapat mengalahkan mereka bahkan jika mereka memiliki boneka mayat. Tapi ini hanya lapisan pertama gua. Dalam perjalanan ke sini, ada lebih dari 30 gua. Akibatnya, dia tidak dapat pergi dalam waktu singkat. Jadi bahkan sebelum dia bisa sampai ke gua terakhir, dia akan dihentikan oleh kultivator pembentukan yayasan tahap akhir, atau bahkan kultivator formasi inti dari yang sekte mayat. Wang Lin tidak bisa menahan senyum. Dia berharap si Tunan sudah bangun sekarang. Jika si Tunan sudah bangun, akan jauh lebih mudah untuk pergi dengan memanfaatkan pengalaman si Tunan. Wang Lin menelepon si Tunan beberapa kali di dalam manik-manik, tetapi menyerah setelah tidak mendapat jawaban. Tetapi Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan dalam waktu singkat. Tindakannya sebelumnya hanya untuk memeriksa situasi. Kedua tangannya membentuk segel dan menutup gua. Dia mulai mengembangkan energi Yin sekali lagi. Tidak hanya dia memiliki manik-manik itu, tetapi indera ketuhanannya juga memasuki lubang di dinding. Wang Lin tidak memisahkan sens ilahinya, tetapi memindahkan semuanya sebagai satu ke dalam salah satu lubang kecil. Akibatnya, jangkauan indera ilahinya meningkat pesat. Awalnya, dengan akal ilahi, jangkauannya adalah 1 kilometer, tetapi gangguan dari dinding gua sangat kuat, sehingga terjebak di dalam gua. Saat Wang Lin berkultivasi, gas putih dengan cepat berkumpul ke arahnya. Perasaan ilahinya seperti benang tipis yang merambat melalui terowongan di dinding. Meskipun terowongannya sangat panjang, kompleksitasnya bahkan lebih menakjubkan. Segera, dia tiba di tempat terjauh yang pernah dia selidiki, yaitu sekitar 100 meter dari Gua Wang Lin. Setelah indera ketuhanannya sampai di sana, menjadi sulit untuk melangkah lebih jauh karena gelombang energi Yin bergegas ke depan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sedang berkultivasi metode kenaikan dunia bawah, yang membuatnya sangat tahan terhadap energi Yin, akal ilahinya akan runtuh di bawah satu gelombang energi Yin ini. Namun demikian, kecepatan di mana dia menyelidiki telah sangat melambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan divinenya telah mencapai 300 meter ke dalam terowongan. Gas putih yang mengalir ke arahnya datang secara bergelombang hingga hampir membentuk dinding yang menghalangi jalannya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menghancurkan dinding ini dengan akal ilahi. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin yang telah duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup membuka matanya. Bab 100 memperbaiki sarung pedang. Ini adalah gua yang sangat besar dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Perasaan ilahi Wang Lin keluar dari salah satu lubang kecil itu. Di tengah ruangan ada peti mati besar. Peti mati ini terlihat sangat normal. Faktanya, tidak ada dekorasi sama sekali, tapi gelombang energi Yin yang kuat sedang dilepaskan dari peti mati. Energi Yin berubah menjadi gas putih yang tersedot ke dalam lubang yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin ragu-ragu dan mengamati peti mati itu sebentar. Kemudian, dia mencoba untuk memeriksanya dengan akal ilahi dan, yang mengejutkan, dia masuk tanpa perlawanan. Peti mati itu benar-benar kosong kecuali lubang besar. Energi Yin keluar dari lubang ini. Energi Yin sangat padat. Gelombang energi Yin mencegah perasaan ilahi Wang Lin untuk melihatnya. Di guanya sendiri, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya yang ditentukan. Untuk mengetahui dari mana energi Yin ini berasal dan mengapa manik-manik dapat menyerap energi Yin ini, dia mengeluarkan labu dari tas pegangannya dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Bahkan dengan kondisi fisik Wang Lin saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi mati rasa. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menyerap energi Yin. Saat dia menyerap energi Yin, perasaan divinenya menjadi lebih kuat. Dengan aliran energi yang konstan, indera ketuhanannya dibebankan ke dalam lubang di peti mati. Indera ketuhanannya berjuang di dalam lubang dan berkali-kali energi Yin hampir menyebarkan akal ketuhanannya. Ketika dia turun 400 meter atau lebih, energi Yin membentuk dinding. Wang Lin mengatupkan giginya dan meneguk banyak cairan roh Yin. Dia menerobos menembus dinding dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah tubuh yang sangat besar melayang di udara. Jika Wang Lin membandingkan tubuhnya dengan raksasa ini, dia hanya akan seukuran jari raksasa itu.
Di tubuh ada tanaman aneh berwarna ungu kehijauan ini. Tanaman akan bergerak dengan cara yang aneh dan tubuh akan terlihat menyusut, tetapi dengan cepat tumbuh kembali normal. Saat siklus berlanjut, tanaman ungu dengan cepat melepaskan energi yin. Wang Lin tercengang. Dia menyebarkan akal ilahi, mengamatinya sebentar, dan terpana. Tubuh ini sengaja ditinggalkan di sini oleh seseorang. Tujuannya untuk menjadi nutrisi bagi tanaman ungu kehijauan. Jelas bahwa alasan korpse sekte memiliki energi yin ini karena tanaman ini. Bahkan alasan mengapa manik penentang surga berevolusi pasti karena planet-planet ini. Wang Lin merasa tempat ini sangat aneh karena saat dia masuk, dia merasakan bahaya ini. Tepat saat dia akan pergi, suara yang sulit untuk dimengerti bisa terdengar. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan berusaha untuk menarik perasaan ketuhanannya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa energi yin di ruangan itu menghalangi dia untuk pergi. Segera, suara itu semakin dekat dan dekat, sampai dia hampir bisa mendengar apa yang dikatakannya. Selamatkan aku, Wang Lin dengan tegas mengambil labu tersebut dan meminum semua cairan roh yin yang tersisa. Perasaan ilahinya bergetar saat dia mengisi energi yin di sekitarnya. Sejumlah besar energi yin memasuki akal ilahi dan bercampur dengan energi yin yang tidak terserap di tubuhnya, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Pada saat darah dibatukan, itu sudah membeku. Meski begitu, indera keilahiannya menerobos rintangan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Dia batuk lebih banyak darah beku saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak berani memeriksa lagi dan dengan cepat mulai berkultivasi untuk mengatur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mulai merenung sambil menatap lubang di dinding. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di sekte mayat selama 4 hari. Dalam 4 hari ini, selain dari 3 hari yang lalu, ketika dia menjelajahi bawah tanah dengan indera ketuhanannya, dia tidak keluar sama sekali. Dia menghabiskan seluruh waktu ini mengumpulkan cairan roh yin dari manik-manik. Selama waktu ini, manik berubah dari 2 daun menjadi 3 daun. Menurut perhitungan Wang Lin, jumlah daun harus sama dengan awan sebelumnya, yaitu 10. Wang Lin juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap daun akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang terakhir. Jika dia terus seperti ini, maka akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menyelesaikan elemen kayu. Tapi sekte mayat bukanlah tempat dia bisa tinggal lama. Dia memutuskan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi untuk menemukan cara agar tubuhnya bisa masuk. Jika dia bisa mendapatkan sebagian dari tanaman itu, dia yakin dia bisa membuat manik itu berkembang lebih cepat. Tapi bahaya melakukan ini terlalu besar. Bahkan Wang Lin tidak yakin. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia menyerah untuk pergi ke sana secara langsung. Dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, kemungkinan dia bisa mendapatkan beberapa tanaman ungu kehijauan itu rendah dan dia lebih cenderung kehilangan nyawanya. Setelah memikirkan situasinya, dia tahu bahwa itu tidak aman. Setelah dia mengambil keputusan, dia menampar tas pegangannya dan sarung pedang yang tampak kuno melayang di hadapannya. Setelah Wang Lin mendapatkan sarung pedang ini, dia hanya menyempurnakannya sekali setelah dia mencuri fondasi Teng Li. Meskipun dia tidak berhasil memperbaikinya, dia mendapatkan kendali atasnya, tetapi efeknya tidak bagus. Dia hanya mampu membuat pedang terbang itu tenggelam 3-5 saat masuk. Wang Lin telah mempelajari sarung pedang ini berkali-kali. Bahkan si Tunan berkata bahwa sarung pedang ini sangat aneh dan lebih berharga daripada pedang terbang kecil yang melewati pemurnian darah. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam. San Hao berkata sebelumnya bahwa dia menemukan pedang dan sarung pedang di dalam sebuah gua kuno dan selain tuannya, hanya orang yang telah mencapai tahap formasi inti yang bisa memperbaikinya. Ada kebenaran dan kebohongan dalam hal ini. Bukannya Anda tidak dapat memurnikannya jika Anda berada di bawah tahap formasi inti, itu hanya jumlah waktu dan energi spiritual yang dibutuhkan terlalu besar. Setelah Anda mencapai tahap formasi inti, api di inti seseorang sangat mempersingkat prosesnya. Sayangnya, teknik pemurnian darah hanya dapat digunakan pada satu item. Jika itu bisa digunakan pada keduanya pada saat yang sama, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menatap sarung pedang. Untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangnya, dia harus mencoba memperbaiki sarung pedang ini lagi. Meskipun dia tidak memiliki inti, dia memiliki inti dingin dari budidaya metode kenaikan Underworld.
Semua energi spiritual di tubuhnya dikelola oleh inti dingin di tubuhnya. Wang Lin telah mempelajarinya untuk sementara waktu, tetapi Si Tunan pernah mengatakan kepadanya bahwa inti dingin jauh dari inti yang sebenarnya dan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, inti dinginnya tidak boleh meninggalkan tubuhnya. Setelah inti dingin meninggalkan tubuh untuk jangka waktu tertentu, ia menghilang, artinya ia harus membentuk yang lain. Pertama kali dia menyempurnakan sarung pedang adalah ketika dia pertama kali memasuki tahap pendirian yayasan. Sekarang dia telah mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, belum lagi perubahan kualitas energi spiritualnya sendiri juga meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak tahap awal pendirian yayasan dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah pendirian yayasan, jadi kali ini akan jauh lebih mudah. Berpikir tentang itu, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi spiritual yin. Saat energi spiritual yin menyentuh sarung pedang, lapisan es menutupi sarung pedang. Wang Lin menunjuk dengan jarinya dan sarung pedang perlahan berputar di udara sambil memancarkan cahaya biru. Itu terlihat sangat indah. Tangan Wang Lin tidak berhenti saat dia menembakkan beberapa sinar cahaya biru. Setiap kali cahaya biru menyentuh sarung pedang itu akan bergetar. Perlahan-lahan, tangan Wang Lin bergerak semakin cepat, sampai terlihat seperti ada aliran cahaya yang menghubungkan tangan Wang Lin dengan sarung pedang dan frekuensi gemetar sarung pedang meningkat. Tetesan besar keringat muncul di dahi Wang Lin, tetapi mereka langsung membeku dan jatuh ke tanah. Wang Lin sama sekali tidak punya waktu untuk repot dengan itu karena dia dengan cepat menembakkan beberapa sinar cahaya biru lagi. Kemudian, dia dengan cepat menampar tasnya yang berisi dan meminum cairan roh yin sebelum dia melanjutkan untuk memperbaiki sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. Setelah sarung pedang itu bergetar untuk waktu yang lama, cahaya biru yang mengelilinginya menyala dan padam. Perlahan, bentuk segi 5 muncul di sarung pedang. Setelah dia melihat polanya, Wang Lin sedikit santai. Dia tidak lagi menembakkan sinar cahaya biru dan malah mengatur energi spiritual dalam tubuhnya saat dia berpikir, kultivasi saya sekitar 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Si Tunan memberitahu saya tentang metode yang dapat memaksa formasi pada sarung pedang muncul dengan menggunakan energi spiritual saya. Terakhir kali, saya menembakkan 5.000 sinar energi spiritual sebelum formasi muncul, tetapi saya terlalu lelah untuk melanjutkan. Kali ini, itu muncul hanya setelah 1.000 sinar. Meskipun tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi inti. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa pada tahap formasi inti, hanya beberapa sinar energi spiritual yang akan memaksa formasi itu muncul. Dia menarik napas dalam. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke perutnya. Perutnya menyusut kembali saat dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Tangan kanannya perlahan terangkat dari perutnya dan dia membuka mulutnya saat bola biru seukuran bayi pertama kali melayang keluar dari mulutnya. Wajah Wang Lin pucat. Setelah bernapas perlahan sebentar, dia dengan cepat menunjuk ke inti yang dingin. Tiba-tiba, inti dingin itu meleleh menjadi genangan cairan biru. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Bahkan tidak ada jejak darah, tetapi ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia dengan hati-hati mengarahkan inti dingin yang meleleh ke arah sarung pedang.